Presiden Ni, Anda luar biasa. Cantik, malam ini aku minum bersama kalian sampai mabuk. Presiden Ni, bangun. Jika Presiden Ni puas dengan pengaturan untuk Zibing, maka peralatan medis yang dibutuhkan rumah sakit kami, Presiden Ni, bisakah kami mendapatkannya sekarang? Zibing, Mo Zibing. Aku benar-benar bereinkarnasi ke dalam novel pendekar yang kubaca kemarin. Sekarang aku adalah penjahat miliarder. Dan tokoh utama wanita, Mo Zibing, ada di sini untuk meminta bantuan. Selanjutnya aku seharusnya merayunya, lalu suaminya yang pendekar akan datang dan memukuliku. Presiden Ni, aku tahu kau menyukaiku. Kau ingin aku menemanimu secara pribadi sebelum kau setuju memberiku peralatan medis yang kubutuhkan. Tapi aku punya suami. Jika kau memaksa aku menemanimu, percayalah, suamiku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku percaya, Presiden Ni, kau juga tidak ingin mencari masalah untuk dirimu sendiri. Ding, terdeteksi Tuan sedang diancam oleh plot, sistem penjahat surgawi diaktifkan. Misi pemula dikeluarkan, ajari Mo Zibing pelajaran. Tunjukkan padanya kekuatan penjahat surgawi. Misi selesai, hadiah, paket hadiah pemula. Ini yang kubutuhkan. Bicara tentang setan, dengan sistem di pihakku, bahkan jika suami Mo Zibing adalah protagonis utama, dia harus tunduk di depanku. Mo Zibing, beginikah caramu meminta bantuan? Jika kau tidak menemaniku secara pribadi hari ini, kumpulan peralatan medis itu, lupakan saja. Perusahaanmu, tunggulah sampai bangkrut. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan bangkrut. Kemari. Mo Zibing ini cukup bernafsu. Dia ingin 8 kali dalam satu malam. Astaga, aku bahkan lupa mengambil ikat pinggangku kembali. Wanita ini benar-benar liar. Dan itu adalah pertama kalinya baginya. Suami Mo Zibing yang merupakan dewa perang ini benar-benar tidak berguna, menikah selama 3 tahun, dan dia bahkan belum menyentuh jari Mo Zibing. Beruntungnya aku. Selamat, Tuan, karena telah menyelesaikan misi pemula. Dengan membuat Mo Zibing merasakan kekuatan penjahat yang ditakdirkan, kamu dianugerahi paket hadiah pemula. Apakah kamu ingin membukanya? Tentu saja buka. Selamat, Tuan, kamu telah memperoleh aura pesona, cinta pada pandangan pertama. Ketika aura aktif, pemeran utama wanita Mo Zibing akan langsung jatuh cinta pada Tuan. Juga, penampilan luar biasa Tuan tadi malam mendapat 20 poin kesukaan dari Mo Zibing, berhasil mengubah alur cerita. Menjarah 30 poin keberuntungan dari pemeran utama pria. Menambahkan 100 kekuatan tempur. Sepertinya selama aku terus mengubah alur cerita, aku bisa menjarah keberuntungan protagonis dan meningkatkan kekuatan tempurku. Lalu, yang disebut Dewa Perang, Raja Naga, di hadapanku, mereka semua tidak akan berarti. Hampir lupa aku masih anak orang kaya. Yuan Mao grupku bernilai miliaran. Sayangnya suami Dewa Perang Mo Zibing menghancurkanku. Tapi terserah, setelah semalam, Mo Zibing sudah menempel padaku. Mo Zibing, di mana lingerie seksi yang kubelikan untukmu? Pakai dan biarkan aku lihat. Pantasan dia jadi pemeran utama wanita. Tubuhnya sempurna. Ketua Ni, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Baru-baru ini, di internet, banyak berita buruk tentang Yuan Mao Group kita muncul, publik gempar. Para pemegang saham berteriak untuk datang dan menuntut jawaban. Itu suami Dewa Perang Mo Zibing. Dia tahu dia telah dikhianati dan akan mengejarku. Dia ingin menghancurkanku. Terdeteksi, Tuan dalam krisis. Hadapi para pemegang saham yang membuat masalah. Hadiah sistem, formula obat kanker. Hebat. Jika sistem memberiku formula itu, maka Yuan Mao Groupku akan menjadi tak terkalahkan. Aku tidak akan kehilangan 1 sen pun dari kekayaanku. Ayo temui para tua-tua di dewan itu. Kenapa Ketua Ni terlihat sangat tampan hari ini? Aku benar-benar ingin dia memilikiku. Sekretaris Liu Jingyan kasih sayang terhadap Tuan telah meningkat menjadi 99%. Status loyalitas, tidak akan mengkhianati. Bajingan Nishikun itu. Aku berdandan seksi dan mengirimnya foto, dan dia tidak membalas sama sekali. Hah, menjadi tampan kadang bisa merepotkan.
Bagaimana bisa perusahaan Yuan Mao Anda menangani hal seperti ini? Anda benar-benar membiarkan video seorang dokter dan pasien bertengkar diunggah ke internet, menyebabkan kerugian 1 miliar dalam nilai saham. Dengar, kerugian saya, jika tidak bisa dipulihkan, saya akan menarik investasi dan saham saya. Maaf, Ketua Yang. Ini adalah kegagalan kami. Departemen PR sudah berusaha sebaik mungkin untuk meredam isu. Cukup omong kosongnya. Di mana bajingan Nishikun itu? Cepat bawa dia ke sini. Jika saya tidak mendapat penjelasan hari ini, saya akan menarik saham saya saja. Dulu saat perusahaan menghasilkan uang, saya tidak dengar Anda bicara soal menarik diri waktu itu. Sekarang ada sedikit masalah. Kamu sudah tidak bisa diam? Yang Tong, kamu bajingan tua, namaku, Nishikun, bukan untuk kau panggil seenaknya. Kamu hanya investasi beberapa juta dulu, dan kamu sudah dapat lebih dari 100 kali lipat, kan? Sekarang perusahaan hanya rugi segini, dan kamu mau menarik diri? Apa kamu punya loyalitas pada perusahaan? Kamu yang membuat perusahaan kehilangan 1 miliar dolar. Jika kamu tidak mundur hari ini, dan memilih ulang ketua, aku akan menarik sahamku. Yuan Mao Group kamu tinggal menunggu bangkrut. Benar, pilih ulang ketua. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas memimpin Yuan Mao. Tepat. Jika kita tidak memilih ulang, kami semua akan menarik saham. Semuanya, aku dulu kenal seorang penjual ikan. Aku sangat suka salah satu pepatahnya, bunyinya, semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Beberapa anak kecil sepertimu berani mengancamku. Sekretaris Liu, Presiden Ni, apa perintah Anda? bajingan tua Yang Tong itu. Aku tidak mau Yuan Mao Group lagi, kembalikan semua sahamnya, dan anak-anak kecil ini, masing-masing dari mereka, singkirkan semuanya. Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya dengan Yuan Mao Group. Ayo pergi, kamu akan menyesali ini, nak. Ding. Selamat, host, karena berani melawan pemegang saham Yang Tong, membuat pihak protagonis kehilangan muka. Hadiah, formula obat kanker telah dikeluarkan. Sistemnya luar biasa. Dengan formula obat kanker ini, sulit bagi perusahaan untuk bangkrut meskipun ingin. Dewa Perang. Lapor kembali, Dewa Perang. Di bawah arahan saya, grup Yuan Mao milik Nishikun, semua pemegang saham, besar dan kecil, secara kolektif telah menarik saham mereka, ditambah dengan reaksi balik online. Sebentar lagi, grup Yuan Mao akan bangkrut. Yang Tong, kamu melakukannya dengan baik. Nishikun yang hina itu katak yang menginginkan daging angsa, berani mengingini istriku, menahan peralatan dari rumah sakit Zibing. Dia tidak tahu di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Karena Nishikun menyinggung nyonya, kenapa tidak langsung membunuhnya saja, lalu saya bisa mengambil alih grup Yuan Mao sekaligus, sambil menyelam minum air. Bodoh. Apakah aku perlu kamu ajari cara melakukan sesuatu? Membunuh Nishikun itu mudah, tapi Zibing itu baik hati. Jika dia tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Nama baik yang telah kubangun, akan sia-sia. Jangan khawatir, setelah ini selesai, imbalanmu tidak akan dilupakan. Ya, saya mengerti. Saya pamit. Zibing lembur semalaman, dia pasti lelah. Hari ini aku akan membeli iga untuk memanjakan dia, memberinya asupan gizi. Masih tidak membalas pesanku? Apa dia hanya bermain-main denganku? Sayang, aku pulang. Apa yang kamu mainkan, sayang? Ah, tidak ada. Sayang, kapan kamu membeli gaun tidur yang seksi seperti itu? Apa karena aku akhir-akhir ini baik? Apa kamu menghadiahi aku? Apa yang kamu pikirkan? Ini hanya gaun tidur biasa. Lihat waktu, kenapa kamu tidak memasak makan malam? Zibing, kamu bekerja keras akhir-akhir ini. Aku baru belajar teknik pijat. Bagaimana kalau aku memijatmu? Cukup, Sufan. Aku harap kamu mengerti. Kita hanya menikah di atas kertas, untuk menjaga pria-pria yang menginginkan kecantikanku agar tidak punya pikiran macam-macam, dan mengurangi gangguan mereka, sehingga aku bisa mengelola grup lebih baik. Dan aku harap kamu tahu posisimu. Jika kamu melewati batas, aku tidak akan keberatan mengakhiri pernikahan ini lebih awal. Aku mengerti, sayang. Jika kamu bilang tidak pijat, ya tidak pijat. Aku akan pergi memasak makan malam untukmu sekarang. Zibing, aku tidak bermaksud mengomelimu, tapi lihat saja yang kau pilih menantu tinggal di sini. Dan lihatlah grup Yuan Mao Nishikun. Tuan Ni tampan dan kaya. Dia sempurna untukmu. Dibandingkan dengan menantu yang tidak berguna itu, Sufan jauh lebih baik. Bu, aku sibuk semalaman tadi. Bisakah kau berhenti menggangguku? Baik, sudah.
bagaimana keadaan di perusahaan? Peralatan medis yang dijanjikan grup Yuan Mao kepada kita. Apakah mereka sudah memberi izin? Belum. Mungkin beberapa hari lagi. Sayang, kamu tampak kelelahan tadi malam. Aku membuatkanmu iga untuk membantu pemulihanmu. Jika kita tidak mendapatkan peralatan medis, perusahaan Zibing akan bangkrut. Ini kesempatanku untuk menunjukkan kepada Zibing kesempatan baik untuk bersinar. Aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sudah waktunya membiarkan Zibing melihat potensiku yang sebenarnya. Bu, sayang, itu hanya peralatan medis. Percaya atau tidak, satu telepon dan aku bisa membuat grup Yuan Mao menyerahkan peralatan medis dengan baik. Kamu, Sufan. Kau bercanda, kan? Yang bisa kau lakukan di rumah hanya membual. Apa yang kau tahu tentang peralatan medis? Daripada membual, bawalah piring-piring. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menelepon sekarang. Yang Tong tua itu, meskipun dia meninggalkan Yuan Mao Group, dia dulu adalah pemegang saham terbesar Yuan Mao Group. Dia punya banyak pendukung setia di Yuan Mao. Mendapatkan satu batch peralatan medis itu gampang banget. HMPH, perempuan, bersiaplah untuk tunduk padaku. Sufan terlihat sangat percaya diri. Mungkin dia punya latar belakang yang tidak ku ketahui. Apa yang sedang direncanakan Yang Tong? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Dasar sampah tidak berguna. Aku tahu kau tidak punya koneksi. Daripada menghabiskan waktu untuk pamer, kenapa tidak kau ciptakan hidangan baru, agar keluargamu kami tidak membesarkanmu dengan sia-sia? Aku sebenarnya punya harapan pada Sufan. Secara logika, Yuan Mao Group seharusnya sudah bangkrut sekarang. Tidak mungkin mereka gagal saat ini. Menurut sumber stasiun kami, pemegang saham Yuan Mao Group meninggalkan. Setelah fluktuasi saham singkat, CEO Group tersebut, Nishikun, mengumumkan pengembangan obat kanker. Saham mencapai batas harian. Selanjutnya, stasiun kami membawakan Anda rekaman langsung dari lokasi. Tuan Ni, tolong kembalikan saham kepada kami. Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Oh, bukan, 5 kali lipat. Beli kembali dengan 5 kali lipat. Tuan Ni, tolong kembalikan. Saya, Nishikun, dengan ini saya menyatakan bahwa grup Yuan Mao kami telah mengembangkan obat ajaib untuk kanker dengan tingkat kesembuhan 99%. Ini adalah sertifikat paten yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat. Produksi akan resmi dimulai minggu depan. Pertanyaan yang tersisa akan dijawab oleh sekretaris saya. Permisi, Presiden Ni perlu istirahat. Anda bisa bertanya kepada saya, harap tetap tertib dan bertanya satu persatu. Apa sih yang perlu ditanya? Cepat beli saham. Kanker sekarang ada obat ajaibnya. Harga saham grup Yuan Mao akan naik gila-gilaan. Tunggu aku ikut. Ayo. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Yuan Mao mengembangkan obat ajaib untuk kanker? Itu benar-benar tidak masuk akal. Pasti palsu. Benar-benar palsu. Grup Yuan Mao adalah perusahaan terkemuka di pasar Shenzhen. Ketua Nishikun bahkan merupakan salah satu dari 10 besar kota bakat muda yang luar biasa. Bernilai puluhan miliar. Tidak. Sekarang seharusnya triliunan. Apa kau pikir semua orang sama tidak bergunanya sepertimu? Hanya menyapu lantai dan memasak. Jadi Nishikun memang luar biasa. Andai saja aku bertemu dengannya lebih awal, aku tidak akan jadi menikah dengan Sufan, orang tidak berguna sepertinya. Kapitalisasi pasar perusahaan telah menembus 1 triliun. Aku umumkan bahwa semua orang di perusahaan kita, termasuk kalian semua di sini, bonus bulan depan akan digandakan 3 kali lipat. Ketua Ni, ini bukan soal bonus atau tidak. Bisa belajar dari Ketua Ni, bahkan jika bonusku dikalikan 10, aku tidak akan menukarnya. Dan kali ini, langkah tegas Ketua Ni tidak hanya menyingkirkan para pemegang saham yang merepotkan, tetapi juga meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan 10 kali lipat. Ini sungguh, sepanjang karierku, operasi perdagangan terbesar yang pernah kulihat. Ini juga meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan 10 kali lipat. Ini sungguh dalam sepanjang karier saya, transaksi terhebat yang pernah saya lihat. Jangan terlalu sombong. Kalian, tetap ikuti saya dan kerja keras. Saya jamin dalam 3 tahun, semua di sini masing-masing akan menghasilkan 10 juta setahun. Tampan, ambisius, dan memperlakukan bawahannya dengan baik. Bagaimana mungkin ada pria sesempurna ini di dunia? Selamat, Tuan. Kamu berhasil mencegah pemeran utama pria untuk pamer di depan pemeran utama wanita, dan merampok 30 poin keberuntungan. Hadiah, keterampilan mata wawasan. Hei, kenapa saya lagi mencegah pemeran utama pria untuk pamer? Aneh. Baiklah, semuanya, kembali bekerja. Jadi apa itu mata wawasan? Kedengarannya mengesankan.
Presiden nih, ada akun yang tidak bisa saya pahami. Bisa ajari saya? Liu Jingyan, usia 23. Tingkat afeksi 99. Keahlian manajemen keuangan maksimal. Wah, manajemen keuangan maksimal, tapi tidak bisa mengerjakan pembukuan, jelas dia mendekati saya. Perusahaan adalah tempat kerja, sebagai akuntan perusahaan, jika tidak bisa mengerjakan pembukuan, maka posisi sekretaris ini tidak perlu lagi. Maaf, Presiden nih, saya akan hitung ulang sekarang, saya akan kembali bekerja. Oh, ngomong-ngomong, Presiden Lan dari grup Tiantai akan mengadakan gala amal beberapa hari lagi. Banyak nama besar dari industri medis akan hadir. Tiantai mengirim undangan hari ini. Apakah Anda akan pergi? Terdeteksi keberuntungan protagonis. Akan melonjak di gala Tiantai. Misi intersepsi dikeluarkan. Cegah Sufan mempermalukan siapapun di gala. Hadiah. 1 kartu sial 24 jam, 1 kartu afeksi 20 poin, dan 100 poin keberuntungan. Presiden Lan dari grup Tiantai juga antek Sufan. Menurut cerita asli, Sufan mendominasi di sini, membuat Mo Zibing jatuh cinta padanya. Jika Sufan berhasil merayu Mo Zibing, di mana harga diriku? Hubungi Presiden Lan. Bilang padanya galanya, akan saya tanggung. Pak Lan. Pak Ni, kami merasa terhormat atas kunjungan Anda. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan baik, haha. Karena Anda di sini, untuk lelang amal saya, Anda telah membeli semua itemnya. Apa yang bisa saya katakan? Beritahu saya yang mana yang Anda suka. Saya akan menyuruh seseorang mengantarnya ke tempat Anda. Oh, Pak Lan, Anda terlalu murah hati, ini untuk amal, yang penting niatnya. Saya juga telah menyiapkan beberapa benda langka, nanti, mereka akan membuat gala amal Anda menjadi sukses besar. kalau begitu, terima kasih, Pak Ni. Silakan lihat-lihat, saya perlu menyapa beberapa teman. Setelah pesta koktail dimulai, Anda harus bergabung dengan saya untuk minum. Tentu saja, tentu. Sudah diputuskan. Bapak nih, mengeluarkan beberapa miliar dolar untuk memenangkan lelang, dan mengeluarkan begitu banyak barang koleksi, meskipun untuk amal, itu tetap kerugian besar, bukan? Kamu masih muda. Perusahaan akhir-akhir ini berkembang terlalu cepat. Mengadakan lelang amal tidak hanya membuat kita mengeluarkan beberapa ratus juta untuk menunjukkan kekuatan perusahaan kita, membangun koneksi di semua lini, tetapi juga memberi kita reputasi yang baik. Apa yang tidak disukai? Seperti yang diharapkan dari Bapak nih, Anda benar-benar memiliki visi yang unik. Yang lebih penting, akulah pengendali sebenarnya dari lelang ini. Sebentar lagi, aku akan mempermalukan protagonis Sufan itu. Dibandingkan dengan hadiah sistem, puluhan miliar tidak ada apa-apanya. Kamu pikir aku ini siapa untuk menghentikanku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tahu tempat apa ini? Gala Tiantai. Semua orang di sini malam ini adalah orang penting di industri medis, dan kamu, orang tak penting, mencoba masuk paksa. Kapten kami bilang, tanpa undangan tidak boleh masuk. Kamu nggak tahu. Kamu tahu siapa aku. Bahkan jika CEO Tiantai datang sendiri ke sini, dia tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Di mana Lan Jiahao? Suruh dia keluar dan menemuiku. Orang gagal sepertimu masih ingin bertemu Pak Lan kami, dan kau ingin dia keluar? Aku peringatkan kau. Pergi sekarang, jangan buat aku menamparmu. Sufan, bukankah kau bilang kau kenal Pak Lan dari Tiantai, dan bisa memperkenalkan kami? Apa yang terjadi sekarang? Hefe, sudah kubilang orang gagal ini hanya pura-pura. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Lan? Itu hanya alasan untuk menipu uang dari Zibing. Zibing, apa kau memberinya uang? Jika kau memberinya uang, minta kembali segera. Kalau tidak, orang gagal ini pasti akan menghabiskannya untuk hal bodoh. Ya, aku memberinya beberapa puluh ribu. Sufan, mungkinkah kau benar-benar hanya ingin menipu uangku dan mengelabui aku datang ke sini untuk melihatku kehilangan muka? Sufan, apa kamu benar-benar membawaku ke sini untuk menipu uangku dan melihatku mempermalukan diriku sendiri? Beberapa puluhan ribu dolar buatku. Lebih kecil dari yang kuhabiskan untuk jalan-jalan malam. Kenapa aku harus menipumu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon Lan Jiahao sekarang dan menyuruhnya datang ke sini. Nona Mo, lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona Mo ini adalah temanku. Apakah kau menyuruhku untuk mencetak undangan sekarang juga atau membiarkan mereka masuk? Oh, Tuan Ni, kau bercanda? Kau yang paling berkuasa di industri farmasi sekarang? Jika aku tahu mereka temanmu, aku tidak akan berani, bahkan dengan 100 nyali. Silakan, masuk. Nona Mo, silakan. Minggir. Oh iya, dan teman ini, tidak perlu menelepon.
Kau pikir kau siapa? Siapa kau sebenarnya? Siapa kau berani mengajariku? Kau tahu kau merusak rencanaku? Rencana? Maksudmu jangan-jangan di depan semua elit Shenceng bertengkar dengan satpam? Kau mencari masalah. Kau bajingan. Tuan Ni dengan baik hati membantu kita masuk, dan kau sampah tak berguna berani menyerangnya. Minta maaf pada Tuan Ni sekarang juga. HMPH, bodoh tak berguna. Jika Tuan Ni melampiaskannya pada keluargamu, kau akan mati 100 kali, dan itu pun belum cukup. Tuan Ni, ini hanya menantu kami yang tidak berguna. Menantu tinggal di rumah, bodoh yang pemarah. Tolong jangan dianggap pribadi. Oh, Tante, jangan bilang begitu. Rumah sakit keluarga Anda adalah mitra utama Yuan Mao, dan Nona Mo adalah teman baik saya. Bagaimana mungkin saya turun ke level menantu tinggal di rumah ini? Tentu tidak. Tenang saja, kita bisa masuk sekarang. Baik. Ayo, putriku sayang. Selamat penyelenggara, karena berhasil menyelesaikan misi pencegatan. Hadiah, 1 kartu sial 24 jam, 1 kartu afinitas 20 poin, 100 poin rejeki. Terima kasih semuanya, rekan-rekan sekalian, atas kehormatan yang diberikan. Karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk hadir di gala amal saya. Berkat sponsor tamu misterius, lelang amal sekarang menampilkan banyak koleksi langka. Saya, Lan Jiahao, dengan ini berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh hasil lelang malam ini akan disumbangkan untuk layanan medis di daerah miskin. Sekarang, lelang resmi dimulai. Sepertinya putri duyung kecil ini akan memakan umpan. Zibing, kapan kamu bertemu Pak Ni? Jika aku tahu tentang hubungan ini, manajer dari Yuan Mao Group itu, manajer kecil itu, apakah dia akan membatalkan pesanan kita? Bu, aku hanya bertemu dia sebentar tempo hari. Kami tidak sedekat yang kamu kira. Pertemuan singkat tetaplah sebuah hubungan. Pak Ni sekarang adalah tokoh besar di lingkaran farmasi. Jika keluarga kita bisa sedikit terhubung, maka di Deep City kita akan hidup mewah. Setelah lelang selesai, kamu harus pergi memberi penghormatan pada Pak Ni. Benar, kamu pasti harus. Bahkan jika aku bersedia memberi penghormatan, dia mungkin tidak menerimanya. Dia hanya bos kecil dari Yuan Mao Group. Dengan satu kata dariku, dia akan datang berlutut dengan patuh. Sufan, bahkan sekarang kamu masih membual bahwa kita bisa masuk ke resepsi ini semua berkat bantuan Pak Ni. Kamu tidak bersyukur dan masih di sini menyombongkan diri. Kamu tidak bersyukur dan masih membual di sini. Dasar sampah tak berguna, cuma bisa bicara besar. CEO Ni adalah anak takdir, tidak sepertimu. Udang kecil dari parit berlumpur. Masih membual, tidak takut orang akan tertawa terbahak-bahak. Semua itu gara-gara orang itu yang menghancurkan rencanaku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan gagal pamer. Setelah lelang, aku akan menghapus senyum sombong dari wajah pecundang itu. Selanjutnya, barang yang dilelang adalah air mata laut dalam. Harga awal 1 juta. Setiap tawaran harus naik setidaknya 100.000. Air mata laut dalam? Apakah itu yang legendaris? Yang ditemukan dari kapal karam berusia 100 tahun? Potongan itu, berlian biru paling indah. Ini harta langka. Dapatkan itu dan kau akan kaya raya. 1,1 juta. 1,1 juta untuk air mata laut dalam. 1,5 juta. Oh, saya tawar 2 juta. Kalung yang indah, tapi harganya terlalu mahal. Wah, cantik sekali. Apa? Mau? Aku mau. 10 juta. Baiklah, Tuan Ni menawar 10 juta. Ada yang menawar lebih tinggi? Tuan Ni, 10 juta itu terlalu banyak. Lagi pula, membeli barang sendiri sangat tidak sepadan. Apapun yang kamu mau, bahkan bintang di langit, aku akan tetap menurunkannya untukmu. Laki-laki memang tidak ada gunanya. Baru beberapa hari dia sudah melupakanku. Bangsat, benar-benar brengsek. Sayang, kamu suka kalung itu? Jadi bagaimana kalau aku suka? Seolah kamu bisa membelikannya untukku. Tentu saja. Apapun yang kamu suka, bahkan bulan, akan kuambil untukmu. Ada tawaran lain? 10 juta pertama. 30 juta. Kalung ini milikku. 30 juta. Aku, Sufan, menginginkan kalung ini. Menarik. Sufan, berhenti main-main. Ini bukan tempat untuk pamer. Sufan, kamu gila. Itu 30 juta.
Kamu tidak sebanding dengan harga itu meski kami jual kamu. Sufan, jangan bercanda soal ini. Di mana kamu akan mendapatkan 30 juta? Hanya 30 juta. Jangan khawatir, aku tahu batasku, sempurna. Untuk bocah Lan Jiahao itu, kesempatan untuk pamer. Setelah lelang selesai, pembawa acara akan berlutut dan menawarkan harta secara sukarela. Aku ingin lihat siapa yang berani meremehkanku. Pertunjukan akan segera dimulai. 60 juta. 100 juta. Tuan yang tidak dikenal ini menawar 100 juta. Astaga, ada yang menawar lebih tinggi. Konyol. 500 juta. 1 miliar. Cukup, Sufan. Apakah kamu ingin menghancurkan keluargamu? Tuan Ni, tolong bermurah hati. Jangan repot-repot dengan sampah ini. Ya, Tuan Ni, kami tidak kenal sampah ini. Mohon jangan dendam terhadap keluargamu. Paman, Bibi, apa yang kalian bicarakan? Ini lelang, kompetisi yang adil, tidak ada yang menargetkan. Pemuda ini ingin menyumbang untuk amal. Saya sangat senang untuknya, bersulang untuk amal. Kita semua manusia, betapa bedanya. Sufan, aku tidak mau kalung ini lagi. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak uang untukku. Diam. Aku bilang ini milikmu, dan ini milikmu. Kamu mencari masalah? Kalau kamu berani, teruslah tawar melawanku. 1 miliar. Tuan, apakah Anda yakin? 1 miliar? Saya yakin. Saya mampu membayar 1 miliar. Raja Naga ini benar-benar bodoh. Dia mudah terpancing. Sepertinya hari ini, aku akan bisa merampas banyak keberuntungan lagi. Aku tawar. Ah, lupakan. Hei, sobat. Untuk membuat wanitanya tersenyum, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan 1 miliar. Aku sungguh mengagumi itu. Jadi aku akan melepaskannya dengan enggan. Baiklah, 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Setuju. Selamat untuk tuan ini. Anda berhasil memenangkan air mata laut dalam. Kau tahu apa yang baik untukmu. Sufan, kau sudah gila. Kau sepertinya tidak pernah punya bakat untuk menghasilkan uang, tapi kau pasti tahu cara menghabiskannya. Hari ini, jangan harap keluarga kita membayar sepeser pun untukmu. Urus sendiri 1 miliar itu. Sufan, kau biasanya minta uang untuk belanja? Dari mana kau dapat 1 miliar? Hanya 1 miliar saja. Seseorang akan segera datang membayar untukku. Di mana Lan Jiahao? Keluarlah sekarang. Cepat, jangan pergi, jangan buang waktu. Oh tidak. Bagaimana bisa aku lupa pengacau itu? Cepat. Sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mengurusnya. Aku segera kembali. Atau, kita berdua akan mati. Tunggu aku. Sufan, kamu keterlaluan di sini. Pak Lan adalah tuan rumah resepsi Tiantai. Dia tokoh berpengaruh di Shenzhen. Jika kamu terus tidak masuk akal, bahkan aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan khawatir, ayah. Tidak apa-apa. 1 miliar dolar, aku masih mampu membayar itu. Di mana Lan Jiahao? Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu masih tidak keluar, maka jangan pernah temui aku lagi. Lan Jiahao ada di sini. Pak Lan? Pak Lan pingsan. Dokter. Ada dokter? Pak Lan terbentur bagian belakang kepalanya. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Ayo. Tidak berguna. Akhirnya tiba, waktu Raja Naga untuk bersinar, tapi aku tidak akan membiarkanmu semaumu. Jatuh dan pingsan? Apa gunanya kamu bagiku? Kakak, apa kau tidak merasa sedikit keras? Bahkan jika kau benar-benar kenal Pak Lan, dia tidak sadar sekarang, dan kau masih melontarkan sindiran. Aku rasa Pak Lan tidak akan membayar 1 miliar itu untukmu. Jadi, sebaiknya kau pikirkan bagaimana membayar tagihannya. Permisi, Tuan. Ini yang kau menangkan. Air mata lautan. Total 1 miliar. Apakah itu kartu atau tunai? Brengsek. Lelang belum selesai. Kenapa kamu minta uang lelang padaku? Begini ceritanya. Awalnya, seharusnya diselesaikan setelah jamuan, diselesaikan nanti. Tapi saat kamu datang, kamu tidak memverifikasi dana atau memberikan bukti aset. Jadi, 1 miliar dolar ini, begitu, akan kamu bayar pakai kartu atau tunai? Aku tidak punya uang. Pergi tanya Lan Jiahao. Masih mau pura-pura jadi bos dengan bawahanmu? Hari ini aku akan menghancurkanmu. Siapa orang ini? Dia menawar barang tapi tidak mau bayar. Itu kan namanya bajingan? Ku dengar dia dari keluarga Mo, seorang menantu yang tinggal di rumah mertua.
Mengandalkan rumah sakit bedah plastiknya, dia benar-benar mengira dia di atas semua orang. Siapa yang mengundangnya? Sial sekali. Benar. Di mana Satpam? Satpam, kemari. Tuan, silakan pergi. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan pengamanan. Berani kamu? Kamu berani menyentuhku? Coba sentuh satu jari saja. Percaya padaku, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Cukup, Sufan. Kau menawar sembarangan, baiklah. Tapi sekarang kau mau cari masalah di sini? Apa aku pernah bilang jangan pura-pura kuat kalau tidak punya uang? Sudah begini parahnya. Di mana letak muka keluargamu harus ditaruh? Zibing, biar aku jelaskan. Bukan seperti yang kau kira. Cukup. Aku dulu mengira kau hanya pria yang jujur dan stabil. Aku tidak pernah menyangka kau tidak hanya sombong dan bodoh, tapi juga egois. Ayo bercerai. Besok, aku akan minta pengacaraku menyiapkan surat cerai. Zibing, apa kau menceraikanku hanya karena hal kecil seperti ini? Kartu sial sedang bekerja, waktunya menambah bensin ke api. Semuanya, air mata samudra ini dimenangkan oleh keluargamu. Mulai besok, aku akan mencairkan aset untuk mengumpulkan 1 miliar secepat mungkin. Keluarga Mo kita mungkin bukan rumah bangsawan, tapi kami masih punya kredibilitas dasar. Nona Mo itu agak berlebihan. Hanya sekitar 1 miliar. Bagaimana bisa membuat keluarga Mo repot seperti itu? Yang ini, aku ambil. Tapi, Apa? Kamu masih perlu memeriksa asetku. siap, aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Selamat tuan rumah. Kamu berhasil mengalahkan pemeran utama pria, mendapatkan 100 poin keberuntungan, mendapatkan 100 kekuatan tempur. Hanya mendapatkan 100 poin keberuntungan? Itu bukan apa-apa, biarkan aku menambah bensin ke api. Pemberitahuan sistem. Kartu afeksi 20 poin berhasil digunakan. Afeksi Mo Zibing meningkat menjadi 40%. Hei tunggu, Ende. Harta karun cocok dengan wanita cantik. Aku ingin tahu harta ini berasal dari leher wanita cantik yang mana. Dia tidak mau bicara padaku. Dan sekarang dia tiba-tiba membantuku. Apa maksudnya dengan itu? Bajingan ini, dia benar-benar tidak terduga. Tapi kenapa aku tidak merasa terganggu sama sekali? Faktanya, aku malah semakin suka padanya. Itu terlepas dari leherku. Begitu bersemangat, ya? Biarkan aku memasangkannya untukmu. Sial, orang ini terus mencuri perhatianku sejak tadi. Semua wanita di dunia harus tunduk padaku. Apa hak sampah ini? Bajingan. Beraninya dia mengalahkanku? Kamu mau mati? Kukira, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan Ni dengan baik hati membantumu, dan kamu menggigit tangan yang memberimu makan, tidak punya malu. Aku tidak butuh bantuannya. Hanya 1 miliar? Aku bisa mendapatkannya dengan 1 telepon. Percaya atau tidak, aku akan menantangmu duel. Siapapun yang menang, berhak membawa wanita yang lain sebagai hadiahnya. Jadi, bagaimana? Sufan, kamu gila? Kalau mau cerai, bilang aja. Nggak usah sekejam itu. Jangan khawatir. Aku nggak akan kalah sama dia. Jadi, kamu berani bertaruh? Selamat, Tuan. Sebuah misi telah dipicu. Taruhan Raja Naga. Di lelang yang akan datang, kalahkan Dewa Perang Sufan. Hadiah, kekuatan tempur Raja Naga kartu uji coba. 200 poin keberuntungan. Buku keterampilan Dewa, harta Yin Yang. Oke. Tapi aku nggak punya kebiasaan memperjudikan perempuan. Gimana kalau begini? Kalau aku kalah, grup Yuan Mao jadi milikmu. Baik. Setuju. Kalau begitu kita bertaruh pada permainan Lentera Langit. Ini, Omong kosong. kenapa kau menahannya? Lagi pula, pria tak berguna ini nggak bisa dibandingkan dengan CEO Ni. Kalau dia kalah, kita akan kirim putri kita ke sana. Nishikun, menantu ideal itu, bukankah dia lebih baik dari sampah ini? Kenapa aku nggak kepikiran? Tapi kalau dia menang, grup Yuan Mao juga jadi milik kita. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mimpi aja. Jika dia tidak bisa mengalahkan Nishikun, aku akan mencarikanmu beberapa wanita di luar. Pramusaji. Lentera Langit. Apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin menyalakan Lentera Langit. Dia ingin menyalakan lentera langit. Begini, maaf, Tuan, tapi di sini, layanan lentera langit memerlukan Anda untuk menyediakan sertifikat aset 10 miliar. Jika tidak, kami benar-benar tidak bisa menyediakan layanan ini untuk Anda. Su? Tidak mungkin, kamu sudah kalah sebelum kita mulai? 10 miliar, ya? Saya hanya perlu 1 panggilan telepon, dan saya akan punya 10 miliar.
Kamu pikir orang ini mungkin dari keluarga kaya yang tersembunyi? Dari nada bicaranya, sepertinya begitu. Kita akan segera tahu. Maaf, tagihan telepon Anda sudah jatuh tempo. Silahkan isi ulang akun Anda. Terima kasih. Semua yang menonton terdiam. Saya pikir dia tangguh. Ternyata dia bahkan tidak bisa membayar tagihan teleponnya. Dasar pecundang. Bagaimana bisa pulsa habis di saat kritis begini? Mungkin sebaiknya jangan repot-repot dengan pria nggak berguna ini. Ini cuma buang-buang waktu. Orang kayak gitu. Nggak layak disebut? Penasaran dari mana keluargamu menemukan orang aneh seperti itu? Zibing, pertama, bantu isi pulsa 100.000. Nanti aku kasih 1 juta. Sufan, masak ada orang sepertimu, tidak tahu malu? 100.000 aja nggak punya, masih mau saingan dengan mereka? Dan kamu ngasih janji palsu 1 juta. Bikin mual banget. Uang hari ini, aku yang bayar. Entah kamu hidup atau mati, nggak ada hubungannya denganku. Nak, Ding 1 juta telah dikreditkan ke akunmu. Benar-benar ada 1 juta. $100. Untuk 1 juta. Ketika aku, Sufan, berbicara, kataku adalah ikatanku. Pantasan kau yang jadi pemimpin. Bahkan kartu sial tidak bisa menekan keberuntunganmu. Sayang sekali kau bertemu denganku malam ini. Kartu ini, periksalah. Silakan. Malam ini, aku, Sufan, menyalakan lentera langit. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Berani. Ayo. Setuju. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Lelang hari ini pasti yang paling mendebarkan yang pernah saya pimpin sepanjang karier saya. Mari kita ucapkan selamat kepada Pak Su untuk $202,5 miliar memenangkan sisa 8 barang. Kapan orang gagal ini menawar begitu banyak barang? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? mungkin saja Sufan selama ini menyembunyikan kemampuan aslinya di keluarga kita. Identitas aslinya sebenarnya sangat mulia. Menghabiskan lebih dari 200 miliar sekaligus, bahkan Presiden Ni tidak bisa mengeluarkan arus kas sebesar itu. Ah, Presiden Ni, dia baru saja bertaruh dengan seseorang. Jika dia kalah, dia harus menyerahkan perusahaan. Nah, kamu kalah. Serahkan perusahaannya. Perusahaan saya? Mata yang mana yang melihat saya kalah? Saya memenangkan lelang untuk 8 barang dari tempat ini. Tapi kamu termasuk air mata samudra yang baru kamu menangkan hanya punya 1 barang. Kalau itu bukan kalah lalu apa namanya? Jangan bilang kamu mau mengingkari kesepakatan. Mundur? Siapa bilang hanya ada 8 barang di seluruh lelang? Hanya 8. Maksudmu? Kemari. Untuk Tuan Su, jelaskan. Begini, lelang malam ini tepatnya, sebenarnya adalah putaran kedua, karena semua barang sebelumnya semua dibeli oleh Tuan Ni sekaligus. Jadi, malam ini, semua barang lelang, semuanya disediakan oleh Tuan Ni. Jika Anda hitung yang sebelumnya, Tuan Ni telah membeli setidaknya 30 barang. 30? Kenapa tidak bilang dari tadi? Pertama, kenapa saya harus bilang? Kedua, kamu tidak bertanya. Ketiga, menurut taruhan kita, bukankah kamu harus menyerahkan wanitamu? Selamat, Tuan. Kamu berhasil menampar wajah pemeran utama pria. Hadiah, Raja Naga kartu uji kekuatan tempur. Poin keberuntungan, 200. Keterampilan ilahi, manual yin yang. Kamu menginginkan wanitaku? Tidak mungkin. Wanitaku, kamu bahkan tidak bisa menyentuh 1 jari pun darinya. Karena kamu tidak bisa menerima kekalahan, begini saja, ayo kita ubah taruhannya. Sekarang berlutut dan minta maaf kepadaku, taruhan sebelumnya, akan aku anggap tidak pernah terjadi. Kamu, seorang pengusaha biasa? Apa hakmu membuatku berlutut? Kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatuku. Kamu benar-benar mencari mati. Terdeteksi pemeran utama pria kehilangan kendali. Rampok 100 poin keberuntungan. Kekuatan tempur Tuan meningkat 100. Yang mencari mati adalah kamu. Lupakan, untuk apa membuang kata-kata pada sampah sepertimu? Satpam, lemparkan dia keluar. Lihat itu.
Inilah yang terjadi saat kau melawan aku. Nishikun, berlutut sekarang, beri hormat 3 kali, dan akui aku sebagai gurumu. Aku mungkin masih akan membiarkanmu hidup. Kebanyakan baca novel web. Kau ingin aku berlutut, membersihkan sepatumu, dan memanggilmu guru? Kau pikir kau siapa? Mau pura-pura jadi dewa perang? Kau yang cari masalah. Rasakan tinju dewa perangku. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau punya kekuatan tempur seperti itu? Aku belum pernah dengar tentangmu di dunia persilatan sebelumnya. Belum pernah dengar tentangku? Itu karena kau ketinggalan zaman. Selain itu, Dewa Perang yang perkasa Sufan tidak hanya menolak membayar setelah kalah taruhan, tetapi juga ingin membunuhku untuk membungkam. Bagaimana kau tahu namaku? Aku tidak hanya tahu siapa dirimu, tetapi aku juga tahu kau membunuh seseorang. Putra penguasa kuil dunia bawah. Itulah kenapa kau kembali ke kota dalam dan bersembunyi. Bilang, jika aku menyebarkan informasi ini ke publik, apakah penguasa kuil dunia bawah akan langsung datang ke Huaxia dan mencincangmu jadi umpan anjing? Kenapa dia tahu begitu banyak tentang diriku? Tidak. Jika identitasku terbongkar sekarang, wanita gila dari kuil dunia bawah itu pasti akan datang untuk membunuhku. Kekuatan pria ini tidak diketahui. Aku tidak bisa memprovokasinya untuk saat ini. Sebaiknya aku pergi dan memikirkan rencana nanti. Kamu? Baiklah. Bukit hijau takkan berubah. Air biru selalu mengalir. Kau tunggu saja aku akan ingat skor ini hari ini. Aku, Sufan, tidak akan lupa. Tunggu. Apa? Apa maksudmu? Baru saja, kamu tidak hanya ingin bertaruh denganku tetapi juga mengincar wanitaku. Sekarang kamu kalah taruhan, dan ingkar dan masih ingin pergi, di dunia ini, di mana ada. Logika sesederhana itu, jadi apa maksudmu sekarang? Sangat sederhana. Berlutut. Dan minta maaf padaku. Mulai sekarang, jauhi pandanganku. Nishikun. Jangan memaksaku terlalu jauh. Hari ini aku akan memaksamu terus. Kenapa? Tenang, sekarang bukan waktunya untuk bertanding. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Baiklah. Pak Ni, saya harap Anda berbesar hati dan memaafkan saya kali ini. Selamat, Tuan. Karena berhasil mengalahkan sang terpilih dan memutarbalikkan alur cerita, Anda menjarah 300 poin keberuntungan, kekuatan tempur meningkat 200, dan mendapatkan aura penjahat takdir. Itu membuat Anda mengabaikan tekanan dan intimidasi sang terpilih, dan menetralkan trik penguras otak. Pesona meningkat 20. Hari ini, saya maafkan Anda. Lain kali, jangan main-main di depan saya. Keluar. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Nishikun, ingat ini. Hari ini Anda bosnya, tapi tidak akan menjadi bos selamanya. Hei, cantik, berjalan sendirian malam hari, tidak takut? Ayo, minum bersamaku. Kau. Siapa kau? Aku tidak kenal kau. Aku pulang sekarang. Tolong minggir. Tidak apa-apa, kita akan saling kenal sambil minum. Ayo, kita pergi minum. Jika kau terus menggangguku, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Kau punya gaya? Aku suka itu. Ayo, ayo, ayo kita minum. Lepaskan. Ayo. Lepaskan tanganmu darinya. Siapa kau sebenarnya? Pakai lampu jauh malam-malam, kau buta? Pertama, penglihatanku sempurna. Jika tidak, kau sudah terpental. Kedua, dia temanku. Jauhi dia. Ketiga, aku pakai lampu dekat. Kau, bajingan. Hanya karena kau bawa mobil mewah, aku meremehkan orang sepertimu yang pamer dengan mobil mewah. Aku meremehkan cowok sepertimu. Malah nggak bisa bayar pijat kaki, cowok seperti itu. Kalau kau terus mengganggu temanku ini, aku akan membuatmu kehilangan kejantananmu. Kamu nggak apa-apa? Masuk ke mobilku. Di pesta, kamu pura-pura tidak kenal aku, dan sekarang kamu menjilatku. Berapa lama lagi kamu akan macam-macam denganku? Aku tidak pernah bilang aku tidak kenal kamu. Aku selalu bilang kita sahabat karib. Benar kan? Lagi pula, aku sudah susah payah membantumu melawan pengganggu itu, dan aku bahkan tidak mendapat ucapan terima kasih. Apa itu adil?
Jadi, apa yang kamu mau? Aku sudah bekerja keras dan berusaha. Jadi, bagaimana kalau traktir aku makan? Iya, oke. Persetan, itu yang kau sebut makan? Kau benar-benar memakan orang? Aku pasti sudah gila. Hingga percaya kebohongan pria sepertimu. Zibing, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku sangat menyukaimu. Dan aku tahu bahwa Sufan hanyalah seseorang yang kau bawa untuk mewarisi perusahaan, boneka. Aku tidak peduli seperti apa keluargamu. Selama kau bersamaku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Benarkah? Selamat, Tuan. Kau berhasil menyentuh hati Mo Zibing. Afeksi meningkat 10. Afeksi saat ini, 50. Hebat. Dengan laju ini, dalam beberapa hari, bahkan tanpa kartu kekuatan, aku bisa imbang melawan Sufan. Apa naga raja, dewa perang, di hadapan sistem, mereka semua tidak ada apa-apanya. Hei, Presiden Ni, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 13 lembaga sekuritas di Shenzhen Telah bergabung untuk memblokir Yuan Mao. Begitu pasar dibuka hari ini, harga saham perusahaan langsung turun batas. kau harus datang dan lihat sendiri. apa? Suruh Departemen Pemasaran lakukan pengendalian kerusakan segera. Aku akan ke sana sebentar lagi. Kalian orang marketing, apa kalian semua tidak berguna? Nilai kapitalisasi pasar kita hampir menembus harga penerbitan. Untuk apa kalian ada di sini? Ini Yang Tong. Setelah investigasi oleh Departemen PR, Yang Tong, kemarin, menghubungi semua bursa efek besar. di Shenzhen, Pagi ini, mereka melancarkan serangan terhadap grup. meskipun perusahaan kita Tumbuh sangat cepat, arus kas tidak bisa mengimbangi. Jika tidak ada solusi, segera. perusahaan akan bangkrut. Jadi ternyata Sufan. Anak itu yang melakukannya. Segera pergi ke dark web dan posting pesan. Katakan bahwa orang yang membunuh Tuan Muda Kuil Gelap sudah ditemukan. Baik, Lanjutkan. Laporan. Apa? Maksudmu orang yang membunuh anakku sudah ditemukan? Ya, Tuan. Menurut informasi terbaru yang kami sadap dari dark web, kami menemukan pelaku yang membunuh Tuan Muda. Sekarang berada di Shenzhen, Daxia. Fotonya persis cocok dengan gambar buronan yang kami sebarkan. Kau, Sufan, ternyata bersembunyi di Daxia? Berani kau menyakiti anakku. Bahkan jika kau nanti bersembunyi sampai ujung dunia, akan kuhancurkan tulangmu hingga menjadi abu. Zibing, kenapa kita datang ke kantor catatan sipil untuk cerai? Cukup, Sufan. Kita menikah kontrak dari awal. Sekarang kontraknya habis, jadi wajar saja kita bercerai. Aku harap kamu berhenti membuat keributan. Zibing, aku tidak percaya. Aku, Sufan, sudah jadi pemain dalam permainan cinta selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya seseorang menolakku. Zibing, aku tidak terima. Setelah bertahun-tahun, apa kamu tidak punya perasaan padaku? Tidak sedikit pun? Apa kamu pura-pura susah denganku? Sufan, aku baru sadar hari ini betapa konyolnya dirimu. Aku akui aku memang punya perasaan padamu sebelumnya, tapi itu didasarkan pada bantuanmu dalam mengendalikan perusahaan dan itu saja. Sejak kemarin, saat kamu menjadikanku taruhan, antara kita, sudah tidak bisa kembali. Ini tidak mungkin. Aku adalah tuan yang perkasa dari Aula Dewa Perang. Ditinggal cewek? Bukan itu. Aku pasti tidak mengungkapkan bahwa aku adalah Raja Naga. Selama aku menunjukkan bahwa aku adalah Raja Naga, Zibing pasti akan melemparkan dirinya padaku. Cepat. Hei, Jika kau ingin wanitamu hidup, kamu siapa? malam ini, siapkan 300 miliar koin virtual dan bertukar di kuil Dewa Bumi. Jika tidak, aku akan membunuhnya. 300 miliar? Pak Ni, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jangan lupa, kita punya bisnis keluarga besar. Bahkan jika Yang Tong punya banyak uang, mencoba menjatuhkanmu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, itu tidak mungkin. Aku tahu. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini.
Selamat, Tuan, atas berhasil membalikan alur cerita hadiah, 100 poin keberuntungan 100 kekuatan tempur, karena Tuan telah meningkatkan derajat pembalikan alur cerita. Anda telah berhasil memicu misi kejatuhan Raja Naga. Persyaratan misi bergabung dengan kuil dunia bawah untuk menghadapi Sufan bersama-sama. Hadiah misi, kekuatan tempur ditambah 500, poin keberuntungan ditambah 300. Kemahiran medis tingkat lanjut. Kali ini, bahkan kuil dunia bawah ikut campur Sufan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menangani ini. Tuan, yang harga saham Yuan Mao Group resmi turun di bawah harga penawaran. Jika kita dorong sedikit lagi saat pasar buka besok, kita bisa secara resmi mengambil alih Yuan Mao Group. Bagus. Anak itu, Ni Shikun, berani menyinggung Tuan Raja Naga. Kebangkrutan adalah yang paling ringan dari kekhawatirannya. Ya, setelah ini selesai, aku ingin tahu bagaimana Tuan Raja Naga akan memberiku hadiah. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Yang Tong, siapkan 300 miliar untukku segera. Maaf, Tuan Yang. Orang ini terus memaksa masuk, saya tidak bisa menghentikannya. Lain kali dia datang, jangan hentikan dia. Kamu boleh keluar sekarang. Baik, Tuan Yang. Apa yang kukatakan? Apa kau tidak dengar? Siapkan 300 miliar untukku segera. Tuan, bukankah kau bilang, kita seharusnya menjual pendek saham Yuan Mao Group sekarang? Semua uang perusahaan terikat di pasar saham, di rekening. Benar-benar tidak ada uang sebanyak itu. Aku butuh 300 miliar sekarang. Sekarang? Segera? Aku butuh 300 miliar sekarang. Sekarang juga. Segera. Oke, aku akan menyiapkannya sekarang. Aku akan siapkan. Pak Yang, ini 300 miliar. Modal cair keseluruhan grup kita. Jangan buang waktu saya. Pak, 300 miliar dalam koin virtual. Semuanya di sini. Ini. Silakan ambil, tolong. Kerja bagus. Ingat, kamu hanyalah anjingku. Kamu lakukan apapun yang aku suruh lakukan. Ya, iya. Aku melayanimu dengan sepenuh hati. Kamu memperlakukanku seperti sampah. Apa Tuan Naga Raja? Suatu hari nanti saat aku bangkit, aku akan berurusan denganmu. 300 miliar koin virtual ada di sini. Jadi cepat lepaskan Zibing. Begitu khawatir dengan wanita itu. Baik, kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu. Bawa dia ke sini. Lepaskan. Cukup keras kepala, ya? Mari kita lihat sebentar lagi apakah kau masih memiliki api itu. Wanita, apa yang kau lakukan pada Zibing? Aku baru saja memberinya beberapa afrodisiak. Hanya itu. Dalam 1 jam, Jika dia tidak mendapatkan esensi vitalitas 99 pria, kekasih kecilmu akan meledak dan mati. Wanita, aku memberimu 3 detik untuk menyerahkan penawarnya, atau akan kukirim kau bertemu putramu yang sudah mati. Penawarnya? Baik, akan kuberikan padanya sekarang. Bawa dia ke dalam. Wanita. Kau berani menghalangiku? Sekarang kau tahu bagaimana rasanya panik? Hari ini, aku ingin membuatmu melihat wanita yang kau cintai di bawah sekelompok pria liar, dalam puncak kegembiraan. Kakak, bukankah kita agak terlalu berbahaya? Takut apa? Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu yang romantis. Kakak benar. Aku, pencuri bunga lokal, tidak mampu membayar. Melihat pemandangan indah ini, dan melihat kalian berdua begitu gagah, aku khusus datang untuk membagikan buku panduan, 72 teknik awan dan hujan. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk melihatnya bersamaku? Ayo, ayo. Ya Tuhan, berisik sekali. Kalian pada ribut soal apa? Kamu sedang apa? Apa tetangga tidak perlu tidur? Ni Shikun, kamu di sini ngapain? Kenapa aku tidak boleh di sini? Jadi kamu bisa memerintahkan Yang Tong untuk membalas dendam pada grup Yuan Maoku, tapi aku tidak bisa datang dan membalas dendam padamu? Itu tidak mungkin. Kamu hanya pria biasa. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Oh, iya, aku lupa bilang. Sebenarnya, orang yang disukai Zibing adalah aku, bukan kamu.
Mau tahu apa yang aku lakukan di dalam sana selama setengah jam terakhir? Itu tidak mungkin. Zibing suka padaku. Kalau kamu terus ngomong-omong kosong, aku akan menghancurkanmu. Omong kosong. Apa gunanya ribut? Ayolah. Kamu masih hidup? Aura penjahat takdir terpicu. Selamat, Tuan, kamu kebal terhadap serangan instan. Apa tinju naga? Aku pikir lebih mirip tinju kura-kura. Oh ya, kura-kura hijau lagi. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sekarang aku punya 1000 kekuatan tempur. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan masa jayamu, tapi menghadapimu sekarang sudah lebih dari cukup. Peringatan, peringatan. Terdeteksi nilai keberuntungan host saat ini lebih rendah dari yang terpilih, Sufan. Membunuhnya secara langsung akan mengundang hukuman bencana surgawi. Harap pertimbangkan dengan hati-hati, host. Bahkan tidak bisa membunuh yang terpilih? Sepertinya aku harus lebih sabar. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku masih bisa melumpuhkanmu. Benar kan? Baiklah, Sufan, aku serahkan dia padamu. Aku sudah melakukan yang harus dilakukan. Sisanya terserah padamu, aku akan tidur lagi, sampai jumpa. Kalau kamu berani, beri aku kematian yang cepat. Mati tidak semudah itu. Kamu membunuh anakku. Hari ini, aku akan membalaskan dendamnya dan melunasi hutang. Wanita itu kejam. Dia tidak hanya menyiksanya sepanjang malam, tetapi juga mengirimnya ke penjara gelap. Aku suka. Tuan Ni, kami punya masalah. Mulai hari ini, Yang Tong kembali dengan uang banyak untuk menghalangi kita. Jika sebelum penutupan pasar hari ini, tidak ada dana baru masuk, kita mungkin kehilangan kendali atas Yuan Mao. Seorang bodoh tanpa dukungan. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Jadi apa maksudmu? Apa yang kamu pikirkan? Kita bukan preman. Kita pengusaha. Maksudku, cari pendukung. Maaf, kamu tidak boleh masuk ke sini. Apa maksudmu? Tuan Lan sekarang sudah besar kepala, bahkan untuk periksa dokter saja harus janji dulu. Salah paham, salah paham. Dengan Tuan Ni di sini, ayahku pasti senang sekali. Namun, dia sedang menjalani perawatan. Jadi, hari ini tidak bisa menerima tamu. Perawatan? Bukan di ruang operasi? Di bangsal? Tuan Ni, mungkin belum tahu. Dokter hari ini istimewa. Kakakku bertemu dengannya di jalan, dia tidak sengaja bertemu. Ku dengar dia teman dekat seorang profesor medis. Meski beda usia, jadi kami mengundangnya untuk mencoba. Seorang pewaris keluarga kaya tak sengaja bertemu dokter muda ajaib. Kenapa alur cerita ini terasa begitu familiar? Amba, seorang pewaris kaya, secara tidak sengaja bertemu dengan seorang dokter ajaib muda. Kenapa alur cerita ini terdengar begitu familiar? Sudah kubilang, saat aku merawat, kamu harus diam. Apa kamu peduli sama nyawa Tuan Lan, sedikit pun? Dokter Xiao, tolong tenang. Ini Tuan Ni, dia datang khusus untuk menemui ayahku. Dia tidak bermaksud mengganggumu. Aku tidak peduli kau Tuan Ni atau siapapun. Kalian orang kaya, apa kalian tidak bisa mengerti bahasa yang jelas? Jika ini menunda pengobatan, siapa yang bertanggung jawab? Yang terpilih baru terdeteksi, Xiao Xuan. Tuan rumah dapat menggunakan mata wawasan untuk melihat atribut yang terpilih. Peringatan. Sistem sesat terdeteksi, sistem pengobatan barat ilahi. Karena sistem ini bertentangan dengan sistem tuan rumah, sekarang mengeluarkan misi penangkapan. Permalukan Xiao Xuan. Berhasil menangkap sistem sesat. Hadiah, 1 salinan kitab Raja Racun, 1000 poin kekuatan tempur. Wow. Sekarang ada sihir dalam campuran. Kalau begitu, jangan salahkan aku berperan. Sistem, aktifkan mata wawasan. Mata wawasan diaktifkan. Sudah kubilang, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Hanya itu. Bakatnya tidak seberapa, tapi temperamennya tinggi. Pak Lan, belakangan ini, banyak penipu yang mengaku sebagai dokter ajaib, menipu orang. Ying Ying masih muda, dan belum tahu banyak, tapi Pak Lan, orang terhormat. Jangan sampai Anda membiarkan dokter ajaib menunda pengobatan Anda. Siapa yang kau sebut penipu? Nih, kau tidak memberitahu sebelum datang, supaya aku bisa menjemputmu. Aku ingin memberi kejutan. Menurut cerita aslinya, Ying Ying Lan seharusnya aku, penjahat utama, penggemar kecil. Bahkan dengan yang terpilih yang membuat masalah, jangan kira kau bisa memisahkan kami. Ying Ying, apa kau kenal orang ini? Xiao Xuan ini adalah presiden Ni dari grup Yuan Mao, dan juga senior sekolahku. Dulu di sekolah, aku sering mengikutinya dan belajar. Ni sangat menjagaku.
Sial, Yingying adalah wanita yang kuinginkan. Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan pria lain? Aku tidak peduli CEO konglomerat apapun kau, atau dokter rumah sakit manapun, saat ini, aku sedang merawat Pak Lan. Jika kau terus membuat keributan di sini, maka aku akan berhenti merawatnya. Ini dokter yang kamu temukan? Yingying, hati-hati, jangan tertipu oleh dukun palsu. Mas Ni, Xiao Xuan bukan dukun palsu. Beberapa hari terakhir, ayahku, dia tidak sadarkan diri di tempat tidur. Tapi kemarin, untungnya, Xiao Xuan, hanya dengan beberapa botol obat, dia berhasil menstabilkan kondisi ayahku. Dan, dokter bilang hari ini, pembekuan darah di otaknya sudah berkurang banyak. Semoga setelah perawatan hari ini, dia akan sadar. Dia pasti akan sadar. Kamu cukup percaya diri, ya? Yingying, akhir-akhir ini banyak penipu. Jangan sampai tertipu. Mas Ni, jangan terlalu sinis. Xiao Xuan, dia sebenarnya dari sekolah yang sama dengan kita. Sekarang dia magang di Tiantai. Kalau dipikir-pikir, dia adik kelas kita. Adik kelas, ya? Senang bertemu denganmu. Generasi baru memang hebat ya? Tidak buruk sama sekali. Dia junior kita, bagaimanapun. Junior, ya? Aku sudah banyak dengar tentangmu. Memang, generasi baru melampaui yang lama. Tidak buruk. Sangat mengesankan. Kau membuatku malu. Siapa yang tidak tahu bahwa Universitas Kedokteran Barat Daya menghasilkan seorang jutawan vampir? Aku tidak akan berani bergaul denganmu. Xiao Xuan, bagaimana kau bisa bicara pada Ni seperti itu? Tidak sopan sama sekali. Dia junior, bagaimanapun. Wajar kalau anak muda gampang marah. Ku dengar kau dokter yang hebat, junior. Aku ingin tahu apakah kau mengizinkanku mengamati? Kau? Apa kau bisa memahaminya? Sepertinya junior ini cukup percaya diri dalam kemampuan medisnya. Kebetulan, aku, seniormu, juga sesekali belajar sedikit ilmu kedokteran. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengadakan kompetisi persahabatan. Bagaimana? Sistem, memulai pemindaian dalam. Menganalisis otak Lan Jiahao, distribusi gumpalan darah sisa, dan rencana pengangkatan optimal. Pemindaian dalam dimulai. Menganalisis, mendeteksi intrakranial. Gumpalan kecil tersebar menekan saraf. Rekomendasikan operasi minimal invasif ilahi. Tingkat keberhasilan 80%. Kak, dokter Xiao ini kelihatannya cukup profesional. Semoga kali ini, ayah bisa bangun sepenuhnya. Sistem, jika Xiao Xuan langsung menyembuhkan Lan Jiahao, maka aku kalah. Sistem ini telah memulai intrusi pada sistem menyimpang. Memulai intrusi, hasil diagnosis mereka telah terpengaruh secara parah. Tuan bisa tenang. Wah, kau yang jahat, kan? Pantaskah sistem penjahat punya kemampuan? Selesai. Penyakit ketua telah sembuh. Pasien belum bangun sesuai jadwal. Memindai sistem. Terdeteksi gangguan tidak dikenal. Menghitung ulang rencana. Harap tunggu, Tuan. Sistem jelek apa ini? Gagal di saat kritis? Sudah lama sekali, kenapa dia belum bangun? Ayah, ada apa denganmu? Dokter abal-abal, Yingying dan aku sangat mempercayaimu. Tapi kau malah membuat ayahku menjadi seperti ini. Hari ini, kau harus bayar dengan nyawamu. Penjaga, bunuh dia. Mas Ni, kumohon, selamatkan ayahku. Jika kau bisa selamatkan ayahku, kau akan menjadi dermawan terbesar keluarga kami. Jangan khawatir. Itulah sebabnya aku datang. Sistem, aku tidak tahu cara mengobatinya. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah membuat janji besar. Dia sadar. Ayah, kau sadar. Ayah, kau sadar. Adik kecil, kesepakatan yang kita buat tidak seperti ini. Kamu tidak bisa dipercaya. Ini hanya Raja Racun Sutra. Ini dia. Selamat, Tuan Rumah. Energi inti sistem sesat terserap sepenuhnya. Kekuatan tempur meningkat 1000 poin. Kekuatan tempur saat ini, 2100 poin. Kamu, apa yang kau lakukan padaku? Di mana sistemku? Adik kecil, hari ini, kakak seniormu akan mengajarimu pelajaran pertama memasuki masyarakat. Saat kau belum cukup kuat, jangan pernah bersikap sombong di depan seseorang yang lebih kuat darimu. Atau kau akan mati jelek.
Tentu saja, kesepakatan kita sebelumnya masih berlaku. Saat kau tidak mampu makan, kau bisa datang bekerja di Yuan Mao kami. Bicara, di mana kau taruh benda itu? Seekor anjing, kau pikir kau pantas tahu di mana benda itu berada? Kau pikir kau layak? Ada pepatah. Burung phoenix yang jatuh tidak lebih baik dari ayam. Kau masih pikir, kau sama dengan Dewa Perang yang agung? Tangkap dia, pukul dia sampai bicara. Bajingan. Tunggu saja, kalian semua. Begitu aku sepenuhnya menguasai benda itu, kalian semua mati. Utusan, ada apa kau kesini? Bagaimana masalahnya? Bagaimana dengan benda itu? Tenanglah, utusan. Tidak akan lama. Sebelum aku membuat Sufan menyerahkan benda itu dengan patuh. Ingat, cepat. Aneksasi Yuan Mao bisa dikesampingkan dulu. Tuan Muda telah menugaskan orang lain untuk melakukannya. Tapi untuk merebut kembali Yuan Mao, aku harus berkorban banyak. Jika kita berhenti sekarang, aku tidak bisa menjelaskannya kepada para pemegang saham. Sekumpulan manusia biasa. Apa yang perlu dijelaskan? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya. Ini adalah pil pembersih sumsum. Setelah meminumnya, kau bisa memulai jalan kultivasi. Tuan Muda bukan orang biasa, mengikutinya, kau akan mendapat banyak manfaat. Semenarik itu. Terima kasih, utusan. Aku, Yang Tong, berjanji akan setia kepada Tuan Muda sampai mati, dengan kesetiaan yang tak terbagi. Kitab Raja Racun memang teknik kultivasi tingkat atas. Hanya pada level dasar, sudah bisa memberikan tubuh 10.000 racun. Tidak hanya kebal terhadap semua racun, tetapi dengan lambaian tangan, ia bisa meracuni tanpa terlihat. Ini praktis adalah artefak wajib bagi para penjahat. Kamu tidak boleh masuk. Enya, Tuan Ni benar-benar tidak ada di sini. sayang, dia ada di dalam. Beraninya kau berbohong padaku, kau benar-benar tidak boleh masuk. Berhenti. Sudah merasa ingin melindungi. Sepertinya Tuan Ni benar-benar bos yang baik yang peduli pada karyawannya. Siapa kau? Ini rumahku. Apa ada yang pernah bilang padamu bahwa sikap sok susah ini taktik itu sudah ketinggalan zaman? Mengejarku selama 7 tahun, sekarang kau pura-pura tidak mengenalku, Nishikun. Kau benar-benar konyol. Mengejarmu selama 7 tahun. Kau Tang ya? Ada yang aneh. Dalam cerita asli, diriku di masa lalu adalah pengagum Tang ya selama 7 tahun tanpa hasil. Kenapa dia tiba-tiba muncul hari ini? Sepertinya Tuan Ni memiliki ingatan yang cukup baik ternyata. Mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk mengejarku. Apakah kau bisa memanfaatkannya? Terserah padamu. Minggir. Kau ingin aku mengejarmu? Siapa aku? Aku adalah Nishikun, ketua grup Yuan Mao. 10 pemuda teladan Shenzhen. Aku mengejarmu. Jangan kira hanya karena kau memimpin grup kecil, kau bisa bersikap sombong. Di hadapan keluarga bangsawan sejati, kau hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Jika aku mau, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Aku? Mendeteksi penjahat kecil pamer di depan tuan rumah. Memicu misi perekrutan. Tuan rumah bisa menampar wajah Tang Ya untuk mendapatkan loyalitas. Ketika loyalitas mencapai 100, kau bisa merekrut Tang Ya. Loyalitas Tang Ya saat ini, negatif 99. Berhasil merekrut Tang Ya. Hadiah. Teknik tingkat kaisar, seni 10.000 pedang. Teknik tingkat kaisar? Aku akan bertahan. Butang, aku tidak tahu kamu datang hari ini. Apa yang membawamu ke sini? Karena kamu bertanya dengan tulus, maka aku akan dengan senang hati memberitahumu. Asalkan kamu serahkan grup Yuan Mao formula obat anti kanker terbaru padaku, maka aku akan setuju untuk memberimu kesempatan untuk mendekatiku. Jadi ini soal formula. Silakan, sebutkan harganya. Nishikun, hal-hal yang aku inginkan. Kapan aku pernah mengeluarkan uang? Kamu tinggal serahkan yang terbaru formula obat anti kanker itu padaku, dan aku akan pergi makan bersamamu. Tidak. Makanan untuk formula? Apa kamu bertabur berlian? Nishikun, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Sialan. Kapan si brengsek ini jadi begitu percaya diri? Dulu saat dia mengejarku, meskipun aku minta gunung emas, dia akan menjual saham perusahaannya untuk mendapatkannya. Sekarang, kenapa dia bersikap seperti ini?
Apa dia sengaja ingin membuatku marah? Kalau aku tidak memberinya sedikit motivasi, tugas yang diberikan kakak Ye mungkin tidak akan selesai. Selamat, Tuan. Anda berhasil mempermalukan penjahat wanita Tang Ya. Tamparan berhasil. Loyalitas Tang Ya meningkat 10 poin. Nilai loyalitas saat ini, minus 89. Nishikun, aku, Nona Tang, memberimu kesempatan. Kau sebaiknya memanfaatkannya. Beberapa hari lagi, aku akan bermain golf dengan teman-temanku. Kebetulan aku butuh caddy untuk membawakan tasku. Jika kau tidak bisa memuaskanku, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menemuiku lagi. Tidak bisa lebih baik lagi. Caddy dan golf, aku akan mengubahmu menjadi bola golf. Akan dol. Pak Ni benar-benar muncul. Untuk membuat seorang miliarder bekerja sebagai caddy, Nona Tang, kamu benar-benar punya pengaruh. Apa hebatnya? Jika aku mau, aku bisa membuatnya berbaring dan menjadi sebuah teh jika aku mau. Apa-apaan? Aku, jadi caddy kamu? Kamu tidak layak. Nishikun, apa maksudmu? Apa yang kukatakan, apa kamu mengabaikannya? Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, perusahaanku menghasilkan terlalu banyak uang, jadi aku ingin bermain satu ronde dan menyebarkan sedikit kekayaan. Kamu. Pak Ni, kamu cukup percaya diri. Kebetulan, hari ini aku ingin bermain. Bagaimana kalau kita bertaruh kecil, satu pukulan menentukan pemenang? Ayo bertaruh grup Yuan Mao 10% sahamnya. Bagaimana? Misi segera terpicu. Hancurkan lawan di lapangan. Persyaratan misi. Dalam taruhan golf, kalahkan Zhou Yang dan buat dia kehilangan muka sepenuhnya. Hadiah, konstitusi ditambah 20, keberuntungan ditambah 200, efek aura pesona meningkat menjadi 10%. 10%? 10% terlalu sedikit? 10%? 10% terlalu sedikit, bukan? Saya ingat keluarga Master Zhou sepertinya bergerak di bidang properti, kan? Begitu? Bagaimana jika saya kalah? Grup Yuan Mao akan diserahkan? Dan jika kamu kalah, 7 properti keluargamu di Shenzhen jadi milik saya, bagaimana? Yang disebut Topman di Shenzhen, hanya SIM saya. Zhou yang bertaruh dengannya. Asal kamu menang, aku janji. Jadi pacarmu. Sungguh? Sepakat? Baik, aku setuju dengan katamu, tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku sudah menjadi juara kedua 3 kali berturut-turut di Liga Golf Profesional. Saat kamu kalah, jangan menangis terlalu jelek. Seorang juara kedua abadi dan kamu pamer? Nanti kalau kalah, jangan mundur. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Akan tiba saatnya kamu kalah. Lihat, ini bakat asli, apa yang bisa kamu bandingkan? Kamu punya apa? Kamu akan lihat sebentar lagi. Tuan Ni, mau aku pinjamkan satu stick premium? Tidak perlu. Untuk mengalahkanmu, stick biasa saja sudah cukup. Sistem mengaktifkan bakat olahraga level dewa. Domain golf yang ditentukan. Bakat olahraga level dewa diaktifkan. Selamat, host. Kamu telah memperoleh keterampilan golf level dewa. Nishikun, kamu mau membunuhku? Itu kaki kamu yang pertama mengenai stickku. Kenapa kamu menyalahkanku duluan? Terus kenapa kalau aku sengaja? Melawan profesional Zhou Yang, kamu sudah kalah. Begitu? Kalau begitu, perhatikan baik-baik, bagaimana aku menang. Kalau kamu bisa menang, aku akan berlutut sekarang juga dan panggil kamu ayah. Setuju? Bagaimana mungkin? Sejauh itu, kau cuma pakai stick biasa. Peralatan oke, skill 0. Sudah kubilang aku akan mengalahkanmu, stick biasa saja sudah cukup. Tuan Zhou, silakan duluan. Ayo tunjukkan. Mustahil, aku sudah berlatih bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa kalah dari seseorang yang baru mulai golf, seorang kaya dadakan? Jangan gugup, Tuan Zhou. Ini hanya beberapa mal, tidak perlu tekanan. Aku tidak gugup, lihat saja. Benar-benar tidak gugup? Diam. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa meleset? Nishikun, kau pasti sudah mengutak-atiknya. Kalau tidak, bagaimana bola bisa meleset? Demi Tuhan, kalian semua salah sangka padaku. Dengan bias gravitasi, lubang ini mudah menyebabkan kesalahan. Oh, aku lupa memberitahumu. Lubang ini belum diservis selama 2 hari. Baiklah, giliranku. Kalau begitu, ayo bertarung. Hasilnya masih belum pasti.
Kamu salah. Sejak saat kau melakukan kesalahan itu, kekalahanmu sudah ditentukan. Ilusi. Ini semua ilusi. Kau terlalu baik, Pak Zhou. Mengenai transfer mal, aku akan menyuruh sekretarisku mengurus serah terima denganmu nanti. Baik. Nishikun. Bagus sekali. Hanya 7 mal. Aku, Zhou Yang, bisa menerima kekalahan. Aku akan mengingatmu. Pak Zhou, hati-hati. Suatu saat main lagi ya. Misi dominasi pengadilan selesai. Sepenuhnya menguasai Zhou Yang. Hadiah, fisik plus 20, keberuntungan plus 200. Efek aura karisma meningkat sebesar 10%. Mendeteksi fluktuasi emosi Tang Ya yang intens. Loyalitas plus 30, loyalitas saat ini, 59. Nona Tang, bukankah sudah waktunya menepati taruhan kita dan memanggilku ayah? Apa yang harus kulakukan? Apa aku benar-benar harus di depan semua orang memanggil bajingan itu dengan sebutan itu? Kalau ini tersiar, aku akan kehilangan muka. Kau tidak perlu. Tapi besok, semua orang di Shenzhen akan tahu bahwa Nona Tang Ya yang terhormat dari ibu kota ingkar janji. Apa dampaknya pada reputasi keluarga Tang? Aku tidak bisa pastikan. Nishikun, kau hanya ingin aku memanggilmu ayah, kan? Ayah, ayah, ayah. Jingyan, apa kau merekamnya? Presiden Ni, aku merekam semuanya. Nishikun, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Hanya saja akhir-akhir ini, aku agak kekurangan uang saku, jadi besok, lihat saja di berita utama. Dasar bajingan. Ayo pergi, Jingyan. Yeshuan, si Nishikun itu benar-benar brengsek. Dulu, dia seperti anjing yang mengejarku. Sekarang dia sukses. Aku baik hati memberinya kesempatan, dan dia menyuruhku pergi. Yuan Mao Group miliknya yang menyebalkan itu. Lagi pula, apa urusanmu dengan itu? Xiao Ya, jangan menangis. Marah karena orang seperti itu. Tidak sepadan. Ayo. Yeshuan, kamu harus membantuku. Kamu harus membantuku membalas dendam padanya. Aku ingin dia memberiku formula obat anti kanker itu. Menyerahkannya padaku. Menarik. Hanya seorang pengusaha berani mengganggu adikku. Sepertinya di Deep City, tak ada yang ingat siapa bos lagi. Xiao Ya, jangan khawatir, masalah ini akan kuurus untukmu. Jangan khawatir, Xiao Ya. Masalah ini, aku yang akan mengurusnya untukmu. Tuan terdeteksi. Campur tangan dalam insiden baru. Tekan Nishikun, opsi. Gunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan grup Yuan Mao. Hadiah, uang tunai 10 miliar. Opsi 2. Mulai dari orang yang dia pedulikan, bongkar dia secara bertahap. Hadiah, aura pesona menengah. Poin keberuntungan plus 50. Menghancurkan mereka langsung terlalu membosankan. Kudengar orang ini sangat dekat dengan Zibing. Sempurna. Aku sudah lama tidak bertemu teman sekelas lama ini. Sistem, pilih opsi 2. Xiao Ya, aku ingat kamu bilang bahwa Nishikun sepertinya menyukai Mo Zibing. Ada ketertarikan. Mo Zibing? Bukankah dia hanya mengandalkan postur tubuh yang lebih baik, dada yang lebih besar, pantat yang lebih besar, dibandingkan denganku? Dia jauh tertinggal. Tentu saja. Tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi, Zibing adalah teman sekelas lamaku, ini kesempatan bagus untuk mengunjunginya. Dan juga, melampiaskan sedikit amarah untukmu. Yeshuan, kamu yang terbaik. Zibing, lihat siapa yang mengirim ini. Yeshuan, Tuan Muda Ye. Sekarang ini adalah keluarga kelas atas sejati. Yeshuan, bagaimana mungkin? Setelah kita lulus kuliah, kita tidak pernah berhubungan lagi. Dia benar-benar ingat ulang tahunmu. Dan bahkan mengirim undangan dan hadiah. Keluarga Ye, ini adalah Shenzhen kita, yang sesungguhnya raksasa tersembunyi. Mereka bilang aset mereka tersebar di seluruh dunia. Latar belakang mereka tak terduga. Zibing, jika kita bisa terhubung dengan keluarga Ye, keluarga Mo kita akan benar-benar naik ke puncak kejayaan. Ayah ibu, aku dan Yeshuan ini hanyalah teman sekelas biasa. Dia tiba-tiba mengirim hadiah semahal itu. Terasa aneh. Dan, ulang tahunku, aku ingin merayakannya sederhana. Sederhana? Sederhana apa, Tuan Muda Ye? Secara pribadi, mengundangmu ke kediaman pribadinya untuk pesta ulang tahun. Suatu kehormatan yang luar biasa. Pergi, kamu harus berdandan dan pergi. Ayo, kamu harus berdandan. Nishikun, kekayaan kecil itu.
di keluarga Ye, itu bukan apa-apa. Zibing, kamu harus ambil kesempatan itu. Hei, Zibing, bagaimana kamu ingin merayakan ulang tahunmu? Pergi ke restoran berputar di pusat kota, atau memberikanmu kejutan? Nanti lihat saja. Aku sibuk akhir-akhir ini. Sibuk? Tingkat kasih sayang belum turun? Sebenarnya dia sibuk apa? Lihat, ini benar-benar tuan muda kaya raya. Si manis kecil Nishikun itu, bagaimana dia bisa dibandingkan? Zibing, kamu datang. Lama tidak bertemu. Kamu masih begitu cantik, tidak? Hari ini, kamu lebih cantik lagi. Ye Xuan, lama tidak ketemu. Ini, ada pesta? Zibing, kamu bingung. Bukankah kita setuju untuk merayakan ulang tahunmu? Semua orang di sini hari ini semua ada di sini untuk merayakan untukmu. Ini tidak pantas. Dan terlalu megah. Ada hal lain yang harus kulakukan nanti. Merayakan ulang tahunmu betapapun megah, tidak berlebihan. Dulu di sekolah, kau selalu gadis impianku. Sayangnya aku tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang surga memberiku kesempatan kedua, aku pasti akan memanfaatkannya. Aura pesona aktif, afeksi Mo Zibing plus 5, saat ini, dari orang asing menjadi kenalan. Bagaimana bisa? Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang? Ayo, mari kita angkat gelas bersama. Untuk merayakan malam ini bintang ulang tahun tercantik, Nona Mo Zibing. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ye Xuan. Sungguh indah. Presiden nih, Nona mau bilang dia punya koneksi yang luas. Ye Xuan ini tiba-tiba muncul, mungkin dia tidak akan lama di sini. Ye Xuan. Dia terlihat rapi dan sopan. Apa latar belakangnya? Sistem, aktifkan mata investigasi, biarkan aku lihat orang suci yang mencoba merebut pacarku, siapa sebenarnya dia? Bip 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 bip. Peringatan, peringatan, target, Ye Xuan, identitas, anak keberuntungan, keluarga kaya raya baru, ahli waris keluarga Ye, pemilihan ilahi, pemilik sistem, penilaian kekuatan tempur, terdeteksi penghalang energi khusus, nilai keberuntungan sangat tinggi, kemampuan, aura pesona ultimate aktif, kelemahan, sangat sombong, sangat percaya pada pesonanya sendiri, kesimpulan investigasi, sangat berbahaya, nilai keberuntungan tuan saat ini tidak mencukupi, investigasi penuh. Disarankan hindari konfrontasi. Satu lagi yang terpilih, tidak pernah berakhir. Terdeteksi. Seorang terpilih generasi baru bangkit. Memicu misi darurat. Lindungi Zibing. Persyaratan misi, hentikan Ye Xuan di pesta ulang tahun agar tidak sepenuhnya merebut hati Mo Zibing, dan permalukan dia secara efektif. Hadiah, kartu perampas keberuntungan tingkat lanjut, kekuatan pedang Xuan Yuan ditambah 500. Mencoba mencuri pacarku? Dan kau membawa sistem palsu. Aku tidak peduli dengan aura emasmu, anak takdir. Aku tetap akan menghajarmu. Jingyan, siapkan mobil. Tentu, Presiden nih. Zibing, selamat ulang tahun. Baru saja, ada kemacetan, jadi aku terlambat. Anda pasti Presiden nih. Saya sudah sering mendengar tentang Anda, saya Ye Xuan, teman sekelas lama Zibing. Senang Anda datang ke pesta ulang tahun Zibing, namun, lain kali harap ikuti aturan undangan, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Zibing, selamat ulang tahun. Nishikun, apa kau tidak tahu aturannya? Ini Tuan Muda Ye yang diadakan khusus untuk pesta ulang tahun Zibing. Tidak apa kamu datang dengan tangan kosong, tapi kamu masuk dengan paksa dengan batu jelek. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kado ulang tahun yang kamu berikan padaku hanya batu. Benar. Semuanya, lihat ini. Hanya batu tak berguna. Ayo, bawakan Eternal Heart-ku. Senilai 300 juta, Eternal Heart. 300 juta. Zibing, cepat, biarkan Tuan Muda Ye memakaikannya padamu. Tuan Muda Ye, ini terlalu berharga. Aku. Kamu memberinya nama yang mewah, kedengarannya bagus, tapi di depan batu bintangku, itu hanya manik kaca. Batu bintang Tuan Ni tidak hanya pandai berbisnis, tetapi juga pandai mengarang cerita.
Katakan padaku, apa istimewanya batu bintangmu? Istimewa? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Ding, berhasil menampar Yesuan dan semua orang di ruangan. Merampas 100 poin keberuntungan dari Yesuan. Hadiah dikeluarkan, kartu perampas keberuntungan. Pedang Xuan Yuan, kekuatan tempur plus 500. Kekuatan tempur saat ini, 2.600 lebih. Puncak tahap pembawaan. Zibing, selamat ulang tahun. Batu roh kelas tertinggi ini, apakah lebih berharga daripada hati keabadian? Ini tidak hanya berharga, ini bernilai 900 juta. Ini. Di mana anggurku? Maaf, Tuan Ye, saya lupa. Lupa. Kenapa kamu memukul seseorang tanpa alasan? Sial. Kupikir Nishikun hanya orang tidak penting. Aku tidak menyangka dia begitu licik. Jika bukan karena dia hari ini, aku sudah berhasil menjatuhkan Mo Zibing, perempuan itu. Kak Ye, jangan marah. Kan cuma Nishikun? Aku akan pergi sekarang dan menyuruh dia datang berlutut meminta maaf padamu. Tidak perlu. Nishikun ini sangat dekat dengan Zibing. Aku yakin masalah Sufan ada hubungannya dengannya. Serahkan padaku. Nishikun ini akan kuhadapi sendiri. Baiklah, aku antar kamu sampai sini. Aku pergi sekarang, dah. Hei, karena kamu sudah di sini, apa kamu tidak mau mampir? Enggak, aku tidak di posisi yang tepat. Lagi pula, aku bukan apa-apa milikmu, hanya teman sekelas lama. Bisakah kamu tidak marah sekarang? Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah marah? Ah, ayolah. Dia benar-benar teman sekelas lamaku. Hari ini, aku hanya ingin pergi menyapanya. Tapi aku tidak menyangka dia sudah mempersiapkan begitu banyak. Saat itu, aku tidak tahu ada apa denganku, dan aku hanya tinggal. Tuan Li tersayang, tolong jangan marah, ya? Ini benar-benar hanya teman sekelas lama. Kamu adalah pria pertamaku, dan juga pria terakhirku. Apa kamu pikir aku tipe orang yang plono? Sepertinya, aku harus masuk dan duduk. Zibing, kamu ngobrol sama siapa di sana? Aku baik-baik saja, ayah. Aku lagi ngobrol sama teman. Teman, ajak mereka masuk minum teh. Di luar sudah gelap, jangan kedinginan di luar. Tidak apa-apa, ayah. Aku cuma ngobrol sama Zibing. Kamu tidur duluan aja. Baiklah. Hei, aku belum setuju untuk menikahimu. Kamu panggil siapa ayah? Ini hanya masalah waktu. Apa kamu tidak ingin menikah denganku? Atau orang lain? Kamu tidak pernah tahu. Aku harus lihat bagaimana perilakumu mulai sekarang. Dasar nakal. Ini. Ji Feiyan. Ji Feiyan, serahkan giok naga biru. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa dikuburkan. Sudah kubilang. Aku tidak tahu giok naga biru apapun. Jika kamu mencari giok naga biru, cari saja Sufan, bajingan itu, kenapa datang padaku? Masih berbohong? Kamu yang memasukkan Sufan ke sana. Giok naga biru tidak ada padamu. Di mana lagi? Perempuan ini tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Ayo bawa dia kembali. Dan siksa dia 3 hari 3 malam. Maka pasti kita akan tahu di mana giok naga biru berada. Pergi. Perempuan ini lebih tangguh dari yang kukira. Jika kamu tidak menyerahkan giok naga biru sekarang, aku akan menggores wajahmu. Hei. Wajah yang cantik dirusak begitu saja. Sayang sekali, kenapa tidak bawa dia kembali, dan biarkan anak buah bersenang-senang? Bos sangat perhatian. Bukankah mereka musuh Sufan? Apa yang mereka lakukan di sini? Dua orang ini benar-benar tidak tahu batas mereka. Mereka memukul begitu keras. Selamat, Tuan. Misi terpicu, pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Persyaratan misi, diserang oleh pembunuh bayaran, selamatkan Ji Feiyan. Hadiah, tubuh yang murni. Meningkatkan kecepatan kultivasi.
kebal terhadap pesona. Kartu jatuh cinta X1. Dalam waktu singkat, meningkatkan keintiman dengan target. Sebuah misi. Sepertinya aku pahlawan hari ini. Berhenti. Lepaskan gadis itu. Berhenti. Itu kamu. Dasar bocah, urus urusanmu sendiri. Jika kau tidak minggat, aku akan mengirimmu bertemu Raja Neraka. Raja Neraka? Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Jangan lupa, ini 2 lawan 1. Jangan pergi. Kita tidak akrab. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Terakhir kali aku melihat kultivasinya, itu biasa saja. Tapi sekarang dia benar-benar lolos dari 4 hantu keluarga Liu. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selamat, Tuan, telah menyelesaikan misi, menyelamatkan sang cantik, hadiah, tubuh yang murni, meningkatkan kecepatan kultivasi, kebal terhadap pesona. Kartu cinta bersamamu X1. Cukup lancar, ya? Mengalihkan kesalahan padaku, kan? Penyelamat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, penyelamat. Wanita hina ini tidak punya pilihan. Mohon maafkan aku, penyelamat. Wah, jadi ini kekuatan seorang wanita yang sudah menikah? Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang orang-orang itu, kenapa mereka mengejarmu? Mungkin karena dia curiga aku memiliki giok naga azure. Giok naga azure? Apa itu? Katanya giok naga azure berhubungan dengan naga. Warisan naga. Warisan naga? Apa-apaan ini? Konon pada zaman kuno, ada seorang ahli yang sangat kuat. Saat ahli itu gugur, dia menuangkan seluruh warisannya ke dalam potongan giok ini. Itulah giok naga azure. Konon siapapun yang mendapatkan giok naga azure bisa memperoleh warisan naga. Jadi, di mana sekarang? Sebelumnya ada di tangan Sufan. Sufan tidak mungkin. Jika Sufan memiliki giok naga azure, apakah dia akan begitu lemah? Dia bahkan tidak memiliki alam bawaan. Kemungkinan besar giok naga azure tidak mengakuinya. Baiklah. Karena kamu mengatakan yang sebenarnya hari ini, aku akan melepaskanmu. Kau mau melepaskanku? Mau pergi? Tidak semudah itu. Apa? 4 hantu keluarga Liu mati? Ya, ditemukan pagi ini, mayat-mayatnya sudah di taman, sudah dingin membatu. Keempatnya telah menelan kapsul racun di mulut mereka untuk bunuh diri. Sial? Siapa sih yang mencoba menjebakku? Apa kau sudah tahu siapa pelakunya? Belum. Namun, aku memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah kenalan Tuan Muda. Kenalan? Siapa? Nishikun. Dia? Aku mengirim 4 hantu keluarga Liu untuk menyelidiki hubungan antara Ji Feiyan dan giok naga biru. Bagaimana Nishikun bisa ada di lokasi kejadian? Secara logika, dengan kemampuan mereka, menghadapi Ji Feiyan sendirian seharusnya sangat mudah. Tapi mereka semua mati. Dan Nishikun itu ada di lokasi. Mungkinkah bahwa giok naga biru ada di tangan Nishikun? Sangat mungkin. Itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki batu roh tertinggi. Dan bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan begitu cepat. Jadi semua berkat giok naga biru. Jadi semua berkat giok naga biru. Aku benar-benar salah menilaimu. Lihat rok baruku. Kelihatan bagus? Xiaoya, aku sibuk sekarang. Keluarlah dulu. Aku akan mencarimu setelah selesai. Sibuk? Itu yang selalu kamu lakukan. Rok baruku. Kamu bahkan belum melihatnya. Apakah kamu suka wanita lain? Target, Tangya, kedekatan, 10, kedekatan saat ini, 59. Sial, bagaimana bisa tingkat kedekatan? Turun begitu cepat? Aku hampir saja memaksimalkan kedekatan. Dan kemudian aku bisa mendapatkan hadiah. Di saat kritis ini, bagaimana bisa mengecewakanku? Oh, Xiaoya, kakakmu hanya terlalu sibuk. Ini semua salah Nishikun. Dia membuatku, bahkan tidak punya waktu untuk bersama Xiaoya. Bagaimana dengan Nishikun?
Cantik sekali. Tentu saja, ini bukan sekadar tak ternilai, tetapi juga mengandung rahasia transformasi dan keabadian. Nishikun bangkit dari seorang pengusaha biasa dengan mencurinya dariku. Bajingan itu Nishikun. Dia mencuri harta Mas Ye. Xiaoya, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Jika kau membantuku mendapatkan giok naga biru, aku, Ye Xuan, akan segera bertunangan denganmu. Pemimpin wanita masa depan keluarga Ye hanyalah dirimu. Sungguh, Mas Ye, demi masa depan kita, aku akan membuat Nishikun mengembalikan giok naga biru dari tangannya. Sial. Departemen hukum kita semuanya tidak berguna. Apakah ada kandidat hukum lain untuk diwawancara? Ada satu lagi, dia tampak hebat dalam segala hal. Dia di luar sekarang. Suruh dia masuk. Pak Ni, halo, Pak Ni, halo, Sekretaris Liu. Saya Ji Fei Yan. Saya datang untuk melamar posisi Direktur Hukum. Ini dokumen saya. Kamu boleh pergi sekarang. Saya akan mewawancarai orang ini sendiri. Baik. Katakan, apa tujuan sebenarnya kamu di sini? Silakan. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk melamar, tentu saja, posisi manajer legal. Berhenti bercanda. Tuan yang perkasa dari Aula Mingshen, di dunia persilatan dikenal sebagai Ji Fei Yan, si Asura berwajah giok, untuk wawancara posisi legal di Departemen Farmasi. Kamu pikir ada yang percaya? Percaya atau tidak, aku di sini untuk wawancara. Dokumenku semuanya asli. Aku belajar di Universitas Ivy League di luar negeri. Aku juga punya pengalaman bekerja di firma hukum terkenal. Aku yakin tidak ada yang lebih mampu dariku untuk mengemban peran sebagai manajer legal. Kau, apa yang kau lakukan? Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan berarti aku akan menerima aturan tidak tertulis. Sebaiknya, posisi manajer legal adalah milikmu. Gaji tahunan $1 juta plus dividen saham, jangan mengecewakan aku. Maaf, Tuan Ni, aku tidak bisa menghentikannya. Nishikun, bajingan, baru beberapa hari saja, dan kau sudah bergaul dengan perempuan jalang lain. Tuan Ni, ini. Apa yang kau lakukan di sini? Biarkan aku memberitahumu, perusahaan ini bukan taman bermainmu, jangan kira karena kau kenal aku, kau bisa lakukan sesukamu. Jing Yan, lain kali dia lakukan ini, suruh keamanan usir dia. Ya, Tuan Ni. Kita tumbuh bersama. Kau tidak boleh bicara seperti itu padaku. Atau apa? Kau bukan wanitaku? Siapa bilang aku bukan wanitamu? Selamat, Tuan. Kau berhasil membuat Tang Ya terlihat bodoh. Loyalitas meningkat 10. Loyalitas saat ini, negatif 29. Apa? Kau terbentur kepala? Sejak kapan kau milikku? Aku hanya ingin mengujimu. Aku memberimu kesempatan, tahu? Kau tidak perlu memakai wanita lain untuk membuatku marah. Lalu? Asalkan kau berikan aku giok naga hijau, aku bisa melupakan yang lalu. Aku setuju jadi pacarmu. Jadi itu dia. Giok naga hijau ada pada Nishikun. Ayolah. Giok naga hijau tidak ada padaku. Tapi bahkan jika ada, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kenapa harus aku berikan padamu? Karena kamu merasa dirimu spesial? Nishikun, berani sekali kamu bicara padaku seperti itu? Giok naga hijau itu adalah milikku. Kau mencuri giok naga hijau milik Ye Xuan dan sekarang kau menghinaku. Kau tidak takut balas dendam keluarga Tang? Ye Xuan. Sepertinya penyelenggara, dalang di balik semua ini, adalah dia. Sudah kuduga. Anak takdir. Tidak ada yang mudah dihadapi. Oh, aku takut sekali. Aku, Nishikun, tidak mudah takut. Kalau mau balas dendam, tanyakan pada ayahmu, lihat apakah dia setuju. Nishikun, aku akan bicara jelas hari ini. Jika kau tidak berikan giok naga hijau, aku akan pergi ke media dan ceritakan pencurian giok naga hijau olehmu. Dan sebarkan semuanya. Lihat bagaimana kau akan bertahan di Shenzhen. Kalau bukan karena misi, teknik kultivasi level kaisar, sudah aku urus gadis ini. Kalau dia terus menyebarkan rumor, mereka yang mengincar giok naga hijau, para pendekar, akan menggangguku sampai mati. Aku harus cari cara cepat. Nishikun, kau benar-benar berubah. Dulu, jika aku menginginkan bintang di langit, kau akan memetiknya untukku. Ada apa denganmu sekarang? Kau sakit? Aku tidak menjilatmu. Jadi maksudmu aku gila? Kau yang bermasalah, Ye Xuan hanya menggunakanmu sebagai pion, menggunakanmu untuk mendapatkan giok naga hijau. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Mimpi saja. Tidak, itu tidak benar.
Ye tidak akan melakukan itu padaku. Pikirkan sendiri. Ye Xuan kesayanganmu, bagaimana dia benar-benar memperlakukanmu? Apakah dia benar-benar menyukaimu? Atau dia lebih suka Mo Zibing sedikit lebih? Nishikun, kamu tidak tahu malu. Kamu berbohong padaku, kan? Aku benci kamu. Selamat Tuan, kamu berhasil membuat Tangya makan debu, loyalitas meningkat 30, loyalitas saat ini adalah 1. Tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Beberapa kata saja kau sudah terpengaruh, apa gunanya kamu bagiku? Tuan muda, kami sendiri belum pulang dengan tangan kosong sepenuhnya. Setidaknya itu membuktikan bahwa Nishikun tahu tentang giok naga hijau, dan kemungkinan besar, itu ada di tangannya. Apa gunanya tahu? Masalahnya kita tidak tahu kekuatannya. Jika kita bertindak gegabah, kita mungkin tidak mendapat keuntungan. Tidak perlu konfrontasi langsung. Pak Nishikun ini, meskipun dia bilang tidak punya perasaan untuk Nona Tang, kata-kata terakhirnya masih menunjukkan sedikit kasih sayang. Maksudmu? Untuk saat ini, kita lakukan begini saja. Oke, kita lakukan. Lagi pula, Pak Ni, Anda menyelamatkan nyawa saya tadi malam, saya belum berterima kasih dengan layak. Bagaimana kalau menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan saya, bawahan Anda, mentraktir Anda makan malam, sebagai tanda terima kasih yang kecil? Tidak perlu. Saya harus bersama istri saya malam ini. Tidak nyaman? Saya tidak pernah menyangka, Pak Ni. Dari luar, Anda tampak sangat menawan dan genit, tapi di balik layar, Anda adalah suami yang takut istri. Anda tidak perlu terus-menerus menyelidiki saya. Giok naga biru tidak ada pada saya. Jika Anda mencoba mendekati saya, Anda hanya membuang-buang tenaga. Pikirkan sendiri. Mustahil. Jika giok naga biru tidak ada pada Anda, kenapa Ye Xuan repot-repot menguji Anda? Ye Xuan juga menguji Anda. Apakah giok naga biru ada pada Anda? Ya? Permisi. Zibing, lihat. Haruskah kita memilih pulau pribadi surga wisata? Atau kastil Eropa? Atau sewa kapal pesiar saja dan berkeliling dunia? Ya ampun, itu terlalu berlebihan. Selama aku bersamamu, dimanapun tidak masalah. Untuk pernikahannya, kita bisa cari gereja saja. Gereja? Baik, Nona Mo. Mengenai daftar tamu, Pak Ni, para elit politik, dan bisnis Shencheng sudah disusun. Apakah perlu disaring? Kita harus menyaringnya. Kirimkan semuanya. Semuanya. Kita perlu membuat pertunjukan besar. Oh, ngomong-ngomong, kepada yang di penjara, kirimkan juga satu kepada Sufan. Sempurna, biarkan dia menyaksikan kebahagiaan kita. Oh, kamu jahat sekali. Kamu tahu jelas kita tidak punya perasaan. Kenapa kamu sengaja memprovokasi dia? Lagi pula, dia tidak bisa keluar, kan? Itu disebut menyelesaikan apa yang kita mulai. Tepat pada waktunya, untuk membiarkan dia keluar dan menceraikanmu. Bigami akan menjadi masalah. Itu masuk akal. Progres evolusi sistem, 70%. Modul fungsi sedang diintegrasikan dan dioptimalkan. Diperkirakan akan aktif penuh dalam 3 hari. Fitur-fitur baru ini, aku ingin tahu kapan mereka akan berevolusi. Akhirnya aku mencapai level master. Kekuatan batu naga biru ini benar-benar luar biasa. Orang-orang bodoh ini tidak akan pernah menyangka bahwa aku menyembunyikan batu naga biru di dalam tubuhku sendiri. Nishikun, Ye Xuan, Mo Zibing, kalian anak-anak manis, tunggu saja. Begitu aku keluar, akan kubuat kalian merasakan semua yang aku derita di sini. Hei, Sufan, istrimu mengirimimu undangan. Dasar beruntung. Bahkan di sini, ada yang membebaskanmu. Dan itu dari mantan istrimu. Ulangi lagi. Pernikahan siapa? Kau. Pernikahan istri dan Nishikun.
Anak-anak manis, Nishikun, Mo Zibing. Ada jalan ke surga, tapi kalian tidak ambil. Neraka tidak berpintu, tapi kalian menerobos masuk. Kalian berani bertunangan, dan bahkan mengirimiku undangan, akan kubuat kalian bertunangan di jalan menuju neraka. Shikun, ayo lihat. Gimana gaun pengantin ini di aku? Cantik. Istriku cantik pakai apapun. Aku juga setuju. Besok adalah hari besar kita. Meski aku habiskan semua uang terakhir, semua uangku, aku tetap rela. Ada apa, Zibing? Sepertinya aku melihat Sufan di sana. Jangan khawatir, Zibing. Kamu hanya merencanakan pernikahan, dan itu melelahkanmu. Jangan gugup. Lihat dengan saksama. Besok adalah saat kita resmi suami istri. Sufan dia sudah masa lalu. Baiklah. Aku yakin melihatnya. Dia bahkan menyeringai ke arahku. Santai. Kalau begitu, ambilkan tasku. Oke. Zibing. Sistem, cepat keluar. Sistem. Di saat seperti ini, sistem bodoh ini memilih untuk memperbarui. Mungkinkah? Sufan. Jika benar itu Sufan, jika kau berani menyentuh Zibing sedikit saja, akan kubuat hidupmu sengsara. Ya, itu dia. Ekspresi marah di matamu itu. Oh, bagus, 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 bagus. Ekspresi itu, tepat di situ. Tunggu, biar seluruh kota Shencheng melihat ekspresi kecilmu itu. Sufan, bajingan, dasar sampah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikahimu. Shikun akan datang menyelamatkanku, aku tahu. Menyelamatkanmu? Jangan bermimpi. Sejujurnya, ketika dia sampai di sini, aku akan menidurimu di depannya. Setelah selesai, aku akan membawamu, dan Nishikun, dan membunuh kalian berdua. Termasuk semua teman dan keluargamu, dan kerabatmu. Tidak seorang pun yang akan selamat. Sufan, brengsek. Shikun akan datang menyelamatkanku. Mati? Apa aku bilang kau boleh mati? Ponselku terhubung ke semua media besar di kota ini. Saat itu, seluruh kota akan melihatmu, seksi, menawan, dan panas, tubuhmu. Kamu bilang, putri berbakat keluarga mau dipermainkan. Pasti seru banget dilihat. Dasar brengsek. Masih belum ketemu lokasi mereka? Patni, mereka punya kemampuan pengintaian yang kuat. Kendaraan kita kehilangan sinyal setelah melewati pinggiran kota. Akhirnya terkunci pada pabrik terbengkalai. Seseorang baru saja mengirim pesan ini tentang Nona Mo dan Sufan. Kawasan industri area terlalu luas, sulit dicari. Kerahkan semua orang sekarang. Seluruh perusahaan gunakan, semua saluran yang kita punya, kerahkan semuanya. Ya? Bahkan jika harus mati, temukan dia. Di mana Sufan bersembunyi? Ayo. Ya, Tuan Ning. Kami dari awal menikah kontrak. Wajar jika tidak ada perasaan. Pernikahan kontrak? Apa aku menyuruhmu bicara? Apa aku bilang kamu boleh bicara? Aku sudah sangat baik padamu, wanita sakit-sakitan. Sayangku, aku mengizinkanmu bertunangan. Aku mengizinkanmu menyukai lelaki lain. Katakan, siapa lelakimu? Nishikun. Apa aku menyuruhmu membantah? Tidak baik. Teknik kultivasi meningkat terlalu cepat. Reaksi balik? Ada yang salah. Kondisi Sufan sepertinya sangat aneh. Kalau bukan karena bajingan Nishikun itu, aku tidak perlu berkultivasi setiap hari secepat ini.
Atau membutuhkan Azure Dragon Jade untuk menyerap energi spiritual agar kultivasiku stabil. Sialan Nishikun. Sufan. Bagaimanapun, kita dulu suami istri. Apa kau tega melukai aku? Sekarang kau datang memohon padaku? Sudah terlambat. Sufan, sekarang aku tahu kau pria terbaik. Nishikun tidak ada apa-apanya dibanding kau. Ayo kita menikah. Aku akan menjadi wanitamu. Sungguh? Kau serius? Tentu saja. Hanya bercanda. Kamu belum makan? Berteriak untukku? Tidak, Sufan. Jangan, Sufan. Aku mohon padamu. Ini semua salahku. Kalau kamu ada masalah, hadapi aku, oke? Oh, hadapi kamu. Lepaskan dia. Kau lepaskan dia. Benarkah? Apapun yang kukatakan, kau akan melakukannya. Sistem. Jika kau tidak keluar sekarang, aku benar-benar akan dipukuli sampai mati. Aku akan lakukan apapun. Sekarang juga, aku akan menyuruhmu, di depan seluruh kota, buka pakaianmu. Kamu mau? Peningkatan sistem 100%. Kehidupan inang terdeteksi. Dalam ancaman ekstrem. Mekanisme hindar darurat aktif. Hadiah. Kartu pengalaman tertinggi dikalikan 1. Gunakan untuk mendapatkan kekuatan tempur tertinggi. Terbatas 1 menit. Sekarang. Segera. Gunakan. Kamu masih bisa bangun? Sikun, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana? Zibing. Jangan takut. Aku di sini. Shikun. Aku pikir tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Gadis konyol. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sebelum aku menikahimu, aku tidak akan mati. Tapi, kata peramal, jika kita tidak menikah hari ini, itu sial. Ada sebuah gereja di sana. Bagaimana kalau? Di sini? Ayo,